Perintah untuk meninggalkan pesawat datang. Yi Yun dan junior keluarga Lin lainnya berdiri bersama ketika Penatua Tianzu membawa mereka berdua ke pintu masuk ke dunia mistik permaisuri agung. Dengan lambaian tangan Penatua Tianzu, Yi Yun merasa bahwa dia dikelilingi oleh energi yang kuat. Energi ini membuatnya merasakan semburat kebas saat percikan petir yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan samar. Ini adalah kekuatan petir. Penatua Tianzu mempraktikkan hukum kilat. Petir juga dikenal sebagai kekuatan hukuman surga. Dikabarkan bahwa itu bisa membunuh pelaku kejahatan yang keji, itu juga mengapa Penatua Tianzu, Wrath of Heaven, mendapatkan gelarnya. Ketika Yi Yun dibawa keluar dari pesawat, ia tangan pertama mengalami kekuatan hisap air laut yang mengerikan dekat dengan God Burial Abyss. Bahkan dengan energi Penatua Tianzu yang berada di Yi Yun, dia masih merasa seolah-olah ototnya akan robek. Yi Yun menatap kedalaman laut yang dalam, dan melihat pemandangan yang akan diingatnya selama sisa hidupnya. Di depannya, jauh di dalam laut, ada lubang hitam yang besar. Lubang hitam menelan cakrawala dasar laut, dan membentang sejauh yang bisa dilihat. Di inti lubang hitam, ada sinar ilahi gelap melonjak ke langit. Itu seperti tombak para dewa yang ditembakkan. Itu menembus laut ultraversable, langsung ke tanah benua raksasa dan berat di atas laut ultraversable. Masa daratan kontinental itu adalah dunia Tian Yuan. Itu memberi kesan bahwa cahaya hitam yang misterius dan menakutkan ini adalah benda yang menahan beban berat dunia Tian Yuan. Itu adalah pilar pendukung dunia Tian Yuan. Di bawah cahaya hitam, lubang hitam itu bukan permukaan abisal yang datar. Itu permukaan yang agak bulat, seolah-olah ada matahari hitam besar terkubur di dasar laut, dan baru saja mengungkapkan ujung gunung es. Pusaran air yang menakutkan dengan gila berputar di sekitar bola hitam. Air laut dalam jumlah tak berujung ditelan olehnya. Yang lebih aneh adalah rotasi ini tidak menghasilkan sedikit pun suara. Itu benar-benar sunyi senyap. Itu mengeluarkan perasaan bahwa, bahkan jika ada suara untuk itu, suara itu juga telah ditelan oleh abis pemakaman dewa. Ini adalah pusaran air abadi yang telah ada sejak zaman kuno. Hanya ketika Yi Yun mendekati itu dia merasakan terornya. Bahkan seorang kaisar agung akan merasa rendah hati di depannya. Kami sebenarnya masih sangat jauh dari God Burial Abyss. Tentang seberapa jauh kita tidak tahu. Kita mungkin berada 500 km jauhnya, atau mungkin 5.000 km, karena kekuatan hisap Dewa Burial Abyss yang luar biasa, dimensi spasial telah dibengkokkan, sehingga jarak bukan lagi kuantitas yang didefinisikan dengan baik. Bahkan aku tidak akan berani mendekatinya terlalu dekat. Setelah kamu mendekati Dewa Pemakaman Abyss, tidak hanya akan ada kekuatan hisap yang mengerikan, hanya dimensi spasial yang terdistorsi akan membuat sulit bagi aku untuk menemukan jalan kembali. Saat Penatua Tianzu berbicara, dia terbang menuju God Burial Abyss sambil membawa Yi Yun dan keluarga Lin bersama. Kekuatan sobek yang luar biasa dari air laut sebagian besar hilang oleh Penatua Tianzu. Yuan Qi ungu di sekitar tubuhnya mengembun menjadi pedang petir, sehingga semua air laut dipisahkan dimanapun ia lewat. Prajurit bisa mencapai tahap menghindari gandum. Mereka bisa berinteraksi dengan surga bumi Yuan Qi, memungkinkan mereka bernapas di bawah air. Mereka bisa menyerap Yuan Qi di laut, memberi mereka energi. Namun, tekanan luar biasa di kedalaman laut bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh prajurit biasa. Terutama pada kedalaman ratusan ribu kaki, tubuh mereka akan terasa seperti membawa gunung setiap saat. Oh, itu adalah, ketika mereka mendekati pintu masuk ke abis pemakaman dewa, Yi Yun melihat bahwa banyak orang telah berkumpul di sana. Mereka jelas bukan dari keluarga Lin. Pesaing. Tatapan Yi Yun berubah dingin saat ekspresinya berubah berat. Munculnya pesaing tidak melebihi harapannya. Ini juga berarti bahwa ekspedisi ini ke ranah mistik permaisuri besar akan menjadi lebih sulit. Ketika seluruh keluarga Lin berkumpul, orang-orang dari faksi lain juga melihat ke arah keluarga Lin. Karena keberadaan God Burial Abyss, dasar laut tidak sepenuhnya gelap gulita. Dengan mata para pejuang, mereka dapat dengan jelas melihat satu sama lain di lingkungan ini. Setelah melihat begitu banyak faksi, para murid keluarga Lin segera mulai panik. Ini melebihi harapan beberapa orang. Mereka awalnya berpikir bahwa keluarga Lin akan dapat menjelajahi ranah mistik sendirian. Mereka tidak mengharapkan adegan ini. Dan dari penampilannya, faksi-faksi ini mengawasi mereka, yang membuat bahaya bisa dibayangkan. Klan keluarga Sentu, Canda Lin Sintong telah mengikuti tim keluarga Lin ke pintu masuk mistik Great Empress. Setelah melihat lambang klan keluarga Sentu, ekspresi wanita tua ini berubah. Keluarga Lin mereka benar-benar menyinggung klan keluarga Sentu, jadi di bawah situasi ini untuk menghadapi klan keluarga Sentu dan begitu banyak faksi yang tidak diketahui, itu seperti manusia yang bertemu sekawanan serigala di malam hari. Itu sangat mengerikan. Untuk apa kamu panik? Penatua Huowen mendengus ketika dia berkata dengan sedih, hanya klan keluarga Sentu dan beberapa klan keluarga yang telah mereka hubungi untuk membentuk aliansi sementara. Mereka hanya sekelompok serigala yang terbentuk dari minat sementara. Apakah kamu pikir mereka akan begitu bersatu? Di lingkungan ini, mereka tidak akan bergerak. Mereka hanya melihat kita. Petik 2. Sekarang, dekat dengan God Burial Abyss, tekanannya sangat besar. Seseorang bisa secara tidak sengaja menyerap pada pusaran air dan tersedot ke dalam Dewa Burial Abyss. Bahkan jika mereka adalah tetua agung dari berbagai faksi besar, mereka juga akan mati. Dalam keadaan seperti ini, jika tokoh-tokoh kelas penatua mulai bertarung, itu tidak akan jauh berbeda dengan melakukan bunuh diri. Selain itu, begitu mereka bertarung, mereka tidak akan bisa merawat junior keluarga mereka. Begitu junior-junior itu memasuki kondisi yang tidak terlindungi, mereka akan dihancurkan menjadi debu setelah bertahan, paling lama, beberapa detik. Tidak ada faksi yang mau membayar harga sebesar itu untuk bergerak pada keluarga Lin. Tentu saja, itu akan berbeda ketika mereka berada di dalam dunia mistik. Hanya dari ekspresi mereka, orang bisa tahu. Sebagai contoh, Yi Yun sudah melihat Sentu Nantian. Di tengah-tengah kelompok besar faksi, Sentu Nantian berada di posisi paling sentral. Sentu Nantian berada di bawah perlindungan penatua klan keluarga Sentu. Dia menyeringai ganas di Yi Yun. Setelah 6 bulan ini, Sentu Nantian tidak lagi memiliki penampilan yang sopan. Wajahnya tidak berubah, tapi sekarang dia memancarkan udara jahat yang mengerikan. Perasaan ini seolah-olah orang yang sok suci dan ortodoks dari jalur perang suatu hari telah merobek penyamarannya, dan mulai menumbuhkan beberapa kekuatan iblis yang luar biasa. Seluruh orangnya menjadi gila dan sangat berbahaya. Yi Yun. Sentu Nantian memandang ke arah Yi Yun dengan senyum kejam. 172 hari. 172 hari telah berlalu sejak aku meninggalkan keluarga Lin. Dalam 172 hari ini, aku terus-menerus mengingat rasa sakit dan penghinaan tanpa akhir yang kamu bawa kepada aku. Petik 2. Aku akan mengembalikannya 10.000 kali, tidak, 100.000 kali lebih buruk kepadamu. Kamu tidak boleh jatuh ke tangan aku karena aku tidak akan melumpuhkan kamu dari seni bela diri kamu. Itu akan membuatmu mati terlalu dini, maka itu tidak akan menyenangkan, aku hanya akan membatasi tingkat kultivasi kamu, dan kemudian menggunakan besi cair untuk membungkus kamu. Maka aku akan menggunakan semua jenis obat kelas atas untuk memperpanjang hidup kamu, aku sudah memikirkan 10.000 metode untuk menyiksa kamu. Itu akan cukup untuk menyiksamu selama 10.000 tahun. Juga Lin Sintong, itu Beastris Touch. Aku akan menaklukkan dan dengan kejam membentaknya di depanmu, aku akan memberitahu kamu berdua bagaimana rasanya menjalani hidup yang mati.
Suara sentu nantian ditransmisikan ke telinga Yi Yun dan Lin Xintong secara bersamaan. Yi Yun tanpa ekspresi saat dia melihat ke arah Lin Xintong. Dia hanya dengan lembut menekan gagang pedangnya. Ular berbisa, sentu nantian mengikuti mereka ke alam mistik Ratu Agung. Itu akan menjadi ancaman besar. Terlepas dari bagaimana Yi Yun telah menyiksa sentu nantian setengah tahun yang lalu, setelah menanamkan mental iblis di dalam hatinya, dan luka tersembunyi yang tersisa di jiwanya, pada saat ini ia masih jauh dari pertandingan sentu nantian. Sentu nantian sudah berusia 30 tahun. Tingkat kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Lin Xintong, apalagi Yi Yun. Yi Yun, sentu nantian ini tampaknya telah mengalami semacam perubahan dalam 6 bulan terakhir. Dia mungkin telah mengembangkan semacam teknik kultivasi jahat. Kita harus berhati-hati. Lin Xintong mentransmisikan suaranya. Dengan bagaimana hal-hal telah berkembang, dia harus memasuki ranah mistik permaisuri agung. Terlepas dari semua bahaya yang akan mereka hadapi, dia tidak akan mundur. Sejak dia mencapai usia yang masuk akal, dia telah menantikan hari ini, baginya untuk benar-benar memiliki kesempatan untuk menantang nasibnya sendiri. Sekarang, dengan kesempatan tepat di depan matanya, dia pasti akan mengambilnya, bahkan dengan mengorbankan nyawanya. Kalian semua bisa melihat bahaya. Sekarang, jika ada yang ingin mundur pada menit terakhir, itu belum terlambat. Petik 2. Punggung Penatua Huowen menghadap orang-orang dari keluarga Lin ketika dia berkata dengan ekspresi datar. Banyak murid keluarga Lin saling memandang di mata. Mereka menggelengkan kepala. Mata mereka terlihat tegas, atau takut, tapi, tidak ada yang mundur. Sebagai murid klan keluarga besar, mereka tidak tahan memalukan mundur pada saat terakhir. Sangat bagus. Aku tidak peduli jika kamu menyesalinya jauh di dalam hati kamu, tetapi karena kamu telah memilih untuk tetap di belakang dan menghadapi ancaman di alam mistik, dan lawan seperti binatang buas, maka kamu harus melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kejam dari yang lain sehingga kamu bisa tetap hidup. Banyak tempat di dunia mistik akan memberikan perlindungan kepadamu, jadi kamu tidak perlu takut dibunuh oleh musuh. Ini adalah kesempatan keluarga Lin kami. Keberhasilan atau kegagalan semua tergantung pada pertaruhan ini. Kata-kata Penatua Huowen terdengar menggema. Sekarang, buka ranah mistik. Sewaktu Penatua Huowen berbicara, dia membentuk kuda-kuda. Yuan Qi-nya mulai melonjak. Pakaian ini yang dibasahi air laut juga mulai membengkak. Awalnya, alam mistik hanya bisa dibuka dengan upaya gabungan dari Penatua Huowen, Penatua Tianzu dan Matriark Lin. Namun, sekarang, hanya Penatua Huowen yang bergerak. Penatua Tianzu dan Matriark Lin tinggal di belakang untuk memegang tanah. Itu secara alami tidak cukup hanya dengan kekuatan Penatua Huowen saja. Di salah satu faksi lain, seorang Penatua mencibir, cukup hati-hati. Mereka tahu bahwa keluarga Lin hanya mengirim satu Grand Elder untuk membuka ranah mistik karena mereka mewaspadai mereka. Jika tidak ada seorang pun dari pihak mereka yang berpartisipasi, maka alam mistik permaisuri besar ini secara alami tidak akan terbuka. Biarkan aku yang melakukannya. Dari Levier Sekte, seorang Penatua membuat langkahnya. Faksi lain juga mengirim Penatua. Orang yang dikirim oleh klan keluarga Sentu adalah pria yang tampak berbahaya. Dia tidak terlihat sangat tua. Dia juga pemimpin delegasi klan keluarga Sentu. Adapun Patriark Sentu, dia tinggal di belakang untuk memegang tanah untuk klan keluarga Sentu. Alam mistik permaisuri agung disembunyikan dalam celah spasial di kedalaman Dewa Burial Abis. Banyak tetua agung dari berbagai faksi yang hadir berpengalaman dalam hukum tata ruang. Mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk merobek ruang. Sebanyak 10 balok ditembakkan dari semua arah. Mereka menyerang suatu titik di laut. Titik itu sepertinya mencair di bawah suhu yang sangat panas ketika gua spasial perlahan-lahan muncul di depan semua orang. Ketika gua dibuka, Yi Yun, yang berdiri di belakang Penatua Tianzu, merasakan aura tulang terpencil yang dalam dan misterius muncul dari gua. Aura ini, ketika dia diselimuti oleh aura ini, Yi Yun merasa bahwa di balik pintu masuk ke dunia mistik permaisuri besar, ada dunia tertutup yang sangat misterius. Seolah-olah dia akan dapat melihat asal-usul dao besar jika dia memasuki dunia itu dan dia akan memiliki semua rahasia alam semesta dengan mudah dalam genggamannya. Tidak hanya Yi Yun, para elit muda lainnya juga memiliki perasaan yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa persepsi mereka tentang energi tidak setajam Yi Yun. Perasaan itu tidak begitu jelas. Mereka hanya memiliki perasaan bahwa mereka bisa memasuki ranah mistik permaisuri agung, dan mereka memiliki keinginan untuk menjelajahi rahasia. Pintu masuknya tumbuh semakin besar. Itu cukup besar untuk 10 orang untuk masuk sekaligus. Dengan upaya gabungan para sesepuh dari berbagai faksi besar, tidaklah sulit untuk membuka saluran spasial. Masuk. Setelah kamu memasuki ranah mistik permaisuri besar, semua orang muda akan dikirim ke tempat pengujian langsung. Sementara kami yang lebih tua akan memasuki lahan pencarian harta karun. Petik 2. Penatua Huowen berkata ketika bola energi melilit telapak tangannya. Saat ia mendorong telapak tangannya ke depan, junior keluarga Lin langsung dikirim melalui pintu masuk dunia mistik. Dalam proses terbang ke ranah mistik, junior keluarga Lin ini bersiaga tinggi sambil menahan napas. Namun, tidak ada seorang pun dari faksi lain yang menyerangnya sama sekali. Setiap faksi memiliki junior, tidak ada yang ingin berakhir dalam perjuangan hidup dan mati. Satu demi satu, pemuda dari berbagai faksi dikirim ke alam mistik. Yi Yun berdiri di belakang Penatua Tianzu. Dia bisa merasakan tatapan sentu nantian dilatih padanya seperti pisau tajam. Selain sentu nantian, ada pemuda lain yang tampak berbahaya. Kulitnya pucat dan dia tampak sakit-sakitan. Namun, matanya tajam dan ganas. Yi Yun mengenali orang ini. Namanya Sentuya, salah satu elit muda yang lebih berbakat di klan keluarga Sentu. Posisinya dalam keluarga itu mungkin yang kedua setelah sentu nantian. Kembali ketika klan keluarga Sentu datang ke keluarga Lin untuk bernegosiasi, Yi Yun telah melihat Sentuya. Yi Yun sangat mengingat matanya. Ketika giliran Yi Yun, Matriark Lin ragu-ragu dan mengirimkan suaranya kepadanya. Yi Yun, apakah kamu yakin ingin masuk? Matriark Lin sebelumnya mengirim orang-orang dari Family Rules Hall Lin untuk memeriksa alasan di balik perseteruan Yi Yun dan Sentu nantian. Mereka juga sedikit memeriksa kehidupannya, dan dia menerima beberapa laporan yang tidak ditentukan. Matriark Lin hanya tahu bahwa Yi Yun telah membuat kinerja yang sangat luar biasa di salah satu tempat pelatihan di Taiyah Divine Kingdom. Namun, meski begitu, itu tidak menunjukkan banyak. Bagi dunia Tian Yuan, kerajaan ilahi Taiyah tidak layak disebut. Karenanya, memiliki beberapa prestasi di sana tidak terlalu persuasif. Selain itu, Yi Yun sekarang menghadapi Sentu nantian dan perusahaan, yang merupakan elit top dunia Tian Yuan. Mereka juga jauh lebih tua dari Yi Yun, sehingga bahaya yang akan dihadapi saat memasuki ranah mistik permaisuri besar mudah dibayangkan. Yi Yun, sebenarnya, pengalaman pelatihan ini bagimu untuk memperluas wawasanmu. Namun, jika terlalu berisiko, kamu perlu mempertimbangkan apakah itu layak. Bahkan jika kamu tidak memasuki dunia mistik permaisuri agung, dengan pencapaian kamu dalam teknik Desolate Heaven, itu sudah cukup untuk memiliki masa depan yang menjanjikan dan menjadi orang terkemuka di dunia Tian Yuan. Matriark berada dalam dilema. Dia bahkan merasakan beberapa penyesalan karena membiarkan Yi Yun memasuki ranah mistik permaisuri besar. Yi Yun berkata, terima kasih atas perhatian Matriark, junior ini memang ingin memasuki ranah mistik permaisuri agung untuk melihatnya.
Lalu, baiklah aku tahu kamu memiliki dasar-dasar dalam seni bela diri dan kamu adalah salah satu yang terbaik di generasi muda kerajaan Tayah. Namun, dunia Tian Yuan berbeda. Para elit itu jauh lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Aku tidak memiliki harapan besar bahwa kamu akan memperoleh warisan permaisuri besar, juga tidak ingin kamu menemukan metode untuk bergabung dengan Meridian yang diakhiri di Sintong. Selama kamu kembali hidup-hidup, itu akan menjadi hadiah terbesar. Petik 2. Matriark mendesak lagi. Yi Yun sendiri adalah kekayaan keluarga Lin. Matanya yang bermutasi adalah kemampuan yang bahkan belum pernah didengar matriark. Kemampuan ini bahkan mungkin diturunkan ke generasi berikutnya. Saat matriark berbicara, dia mengangguk kedua tetua, Huo Wen dan Tianzu. Dua tetua Grand dari keluarga Lin telah membebaskan diri. Untuk mencegah Yi Yun menerima serangan diam-diam dari klan keluarga Sentu, mereka berdua secara pribadi mengirim Yi Yun melalui pintu masuk dunia mistik. Namun meski begitu, saat Yi Yun memasuki pintu masuk dunia mistik, dia merasakan tubuhnya dipindai oleh beberapa pasang mata. Perasaan diperiksa ini membuat hati Yi Yun menjadi dingin. Meskipun dia tidak khawatir tentang orang-orang yang mendeteksi keberadaan kristal ungu, dia merasa sangat menjijikan untuk dipindai seperti itu. Orang bodoh tua itu, sama seperti lebih dari setengah tubuhnya telah memasuki dunia mistik, Yi Yun berbalik untuk melirik orang-orang itu. Dia melihat beberapa mata yang tampak bermusuhan dan wajah mengerikan Sentu Nantian juga. Dia telah masuk. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya kepercayaan itu, tapi, itu sesuai dengan kesukaanku. Senyum yang kejam menutupi bibir Sentu Nantian. Dia tanpa sadar meraih udara dengan tangannya seolah-olah dia meremas Yi Yun sampai mati. Gong Sun Hong, Yi Yun hanya sedikit lebih muda darimu. Dalam entry awal ke ranah mistik permaisuri agung, dia akan dikelompokkan dengan kamu, aku akan menyerahkan hal-hal di masa depan kepada kamu. Saat Sentu Nantian berbicara, seorang pemuda berjubah panjang berdiri tidak jauh darinya dengan ringan mengangguk. Dia dengan santai berkata, masalah kecil, Yi Yun hanya merasakan visinya tiba-tiba berubah. Setelah itu, dia muncul di atas tanah yang luas dan kosong. Tanah ini tidak memiliki apa-apa sama sekali. Itu sangat kosong sehingga membuat orang merasa lemah. Warnanya putih monoton dan meluas sampai ke batas penglihatan seseorang. Desir, desir. Dengan beberapa suara ringan, ada lebih banyak orang yang diangkut ke dalam. Yi Yun mengedarkan Yuan Qi-nya saat dia menjadi lebih waspada. Selain Yi Yun, ada lebih dari 10 orang yang telah dipindahkan ke tempat ini. Dengan pandangan sekilas, dia segera menemukan bahwa orang-orang dari klan keluarga Sentu ada di antara orang-orang itu. Adapun orang-orang dari keluarga Lin, Yi Yun juga memperhatikan beberapa. Salah satunya adalah seorang gadis muda mengenakan pakaian bunga. Dia mungil dan cantik. Melihat Yi Yun menoleh, gadis muda itu tersenyum. Namanya adalah Lin Xiaodi, salah satu dari 6 inisial yang diberi tempat untuk memasuki ranah mistik permaisuri besar. Di samping Lin Xiaodi adalah pemuda yang tampak seperti wanita banci. Namanya adalah Lin Feng Yue. Dia adalah saudara laki-laki Lin Xiaodi. Adapun orang ketiga, dia adalah Lin Yu. Ketika Lin Yu melihat Yi Yun, semburat jijik melintas di matanya. Aku sangat tidak beruntung bersama bajingan ini. Lin Yu merasa tidak enak. Meskipun dia ingin memamerkan kemampuannya di depan Yi Yun untuk membiarkan bajingan ini tahu seperti apa elit dari dunia Tian Yuan, Lin Yu tahu bahwa Yi Yun adalah orang yang ditandai oleh klan keluarga Sentu. Dalam pengalaman pelatihan ini, sejumlah orang yang tidak diketahui ingin berurusan dengan Yi Yun. Berada bersama Yi Yun pasti akan membuatnya terlibat. Kutukan sial ini, aku harus hati-hati dikelompokkan dengannya. Tak satu pun dari orang-orang itu yang memaksa. Lin Yu memindai sekelilingnya. Pada awal masuk ke ranah mistik permaisuri besar, orang-orang akan dibagi menjadi kelompok-kelompok, dan aturan untuk kelompok bergantung pada 2 poin. Satu adalah usia, dan yang lainnya adalah periode waktu masuk. Mereka yang masuk dalam periode waktu yang sama dan memiliki usia yang sama akan dikelompokkan bersama. Oleh karena itu, 4 junior bungsu dari keluarga Lin dikelompokkan bersama. Itu tidak bisa dihindari. Murid keluarga Lin secara alami berkumpul bersama. Mereka menjaga jarak yang jelas dari klan keluarga Sentu dan faksi lainnya. Haha, untuk dikelompokkan dengan orang yang menamparkan wajah tuan muda nantian adalah kesenangan aku. Seorang pemuda yang membawa tas besar di punggungnya memandang Yi Yun saat dia berkata dengan nada sarkastik. Bahkan, sesaat setelah Yi Yun melewati pintu masuk ranah mistik permaisuri besar, sekelompok orang segera masuk ke alam mistik permaisuri besar. Orang-orang ini sekitar usia Yi Yun, jadi mereka bermaksud untuk dikelompokkan bersama dengan Yi Yun. Adapun alasannya, itu karena klan keluarga Sentu telah memberikan hadiah yang sangat menggoda bagi orang yang memperoleh kepala Yi Yun. Di mata orang-orang ini, Yi Yun seperti sepotong daging lesat. Semua orang ingin menggigitnya. Sentu nantian benar-benar tidak berguna, bagi Tom, Dick, atau Harry untuk menginjaknya. ZZ, seorang gadis muda berambut hitam berpakaian hitam mengatakan dengan cara yang lucu namun menggoda. Kata-katanya penuh ejekan untuk Sentu nantian. Jelas, orang-orang ini berkumpul karena kepentingan bersama, tetapi mereka tidak ramah dengan klan keluarga Sentu. Yi Yun melirik gadis itu. Dia mungil dan punggungnya memiliki tikungan halus. Dia merasa dia membungkukkan punggungnya sepanjang waktu. Kuku jarinya hitam pekat. Mereka lancip dan tajam, dan perasaan dingin yang mereka berikan membuat orang-orang merasa kuku-kukunya penuh racun. Ketika dia melihat Yi Yun melihat ke atas, dia tertawa sambil tanpa sadar menjilat bibirnya. Perasaan ini seolah-olah dia ingin melahap Yi Yun. F***K, apa orang-orang ini? Lin Yu mengutuk dalam hatinya. Orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Banyak dari mereka ada di sini untuk Yi Yun. Panther Lady, jangan bicara begitu buruk tentang Sentu nantian. Dia baru saja gagal pada tugas yang mudah dan menyedihkan. Anak Yi Yun ini sangat licik. Kita harus berhati-hati terhadapnya. Petik 2. Beberapa orang yang hadir berasal dari faksi yang memiliki hubungan baik dengan klan keluarga Sentu, jadi salah satu dari mereka berbicara untuk Sentu nantian. Orang yang disebut Panther Lady adalah gadis mungil, berambut hitam dengan pakaian hitam dan kuku jari hitam. Lady Panther berhenti bicara. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang klan keluarga Sentu, tetapi karena mereka telah menandatangani kontrak jiwa sebelumnya dan fakta bahwa ada seorang murid dari klan keluarga Sentu, tidak tepat untuk menjatuhkan Sentu nantian. Dan murid klan keluarga Sentu ini terlihat berusia sekitar 16-17 tahun. Dia sangat rendah ketika dia berdiri di belakang seorang pemuda mengenakan jubah panjang yang menyala. Nama pemuda ini adalah Gong Sun Hong, dia berasal dari Li Fire Sect. Bahkan Lady Panther, dan pemuda dengan tas di belakangnya dari sebelumnya, menunjukkan rasa hormat untuk Gong Sun Hong. Dia telah mendapatkan tempat pertama dalam turnamen Li Fire Sekte terakhir untuk murid sekte dalam. Peringkat Li Fire diadakan setiap 3 tahun, dan hanya bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Hanya murid-murid Li Fire Sect yang belum mencapai usia dewasa yang bisa berpartisipasi di dalamnya. Dan Gong Sun Hong membuktikan ketakutannya dengan bisa mendapatkan tempat pertama di peringkat Li Fire. Seseorang harus tahu bahwa di dunia Tian Yuan, kekuatan keterpaduan sekte kurang dari klan keluarga. Namun, ketika datang ke kekuatan, mereka biasanya jauh melebihi klan keluarga besar. Bagaimanapun, klan keluarga hanya dapat memilih dari keturunan keluarga mereka sendiri, dan mau tidak mau akan dibatasi dengan cara ini.
Sekte, bagaimanapun, tidak memiliki pertimbangan seperti itu. Banyak orang dari berbagai faksi yang hadir mulai berbicara. Mereka tidak peduli tentang Yi Yun, mereka juga tidak menyembunyikan niat mereka untuk membunuh Yi Yun. Satu-satunya hal adalah bahwa, sekarang, di ranah mistik Permaisuri Agung, setiap orang dilindungi oleh hukum. Siapapun yang diserang lebih dulu akan segera memiliki energinya sementara dihapus oleh hukum. Namun, perlindungan ini hanya diberikan kepada para peladang yang memenuhi syarat untuk menjadi penerus Ratu Agung. Begitu mereka kehilangan kualifikasi itu, mereka tidak akan lagi menerima perlindungan, dan alam mistik Permaisuri besar jelas tidak akan menyisihkan energi untuk melindungi mereka yang tidak berguna. Mereka menunggu persidangan dimulai. Hanya mereka yang memiliki bakat yang cukup yang bisa melakukannya. Mereka yang tidak memiliki kemampuan akan dihilangkan. Bagi banyak orang yang hadir, dieliminasi hanya berarti akhir dari persidangan mereka. Namun untuk Yi Yun, dieliminasi berarti jatuh ke sarang serigala. Nasibnya jika itu terjadi bisa dibayangkan. Dan pada saat itu, dengan suara sua, tanah putih yang luas berputar di depan semua orang. Sebuah sungai besar menderu muncul entah dari mana di atas tanah. Dan di atas sungai ada jembatan cahaya yang besar. Jembatan cahaya ini memiliki lebar lebih dari 20 meter dan panjang sekitar 200.300 meter. Di jembatan cahaya, bayangan muncul entah dari mana, berubah dari kabur menjadi jelas. Ketika orang-orang melihat lebih detail, hati mereka bergetar. Ada binatang buas di jembatan. Binatang buas yang sunyi ini tingginya sekitar 2 lantai dan tampak seperti seekor harimau raksasa. Tubuhnya tidak tercakup dalam garis-garis harimau, melainkan ada banyak baut petir. Itu taring panjang yang menyerupai tombak dan cakar yang menyerupai pedang. Itu terlihat sangat ganas dan mengeluarkan rasa penindasan yang kuat. Ini adalah banyak anak muda yang hadir terkejut. Apa ini? Binatang sepi ini tampak terlalu nyata. Itu tidak terlihat berbeda dari binatang sepi nyata. Itu memiliki daging dan darah, dan sepasang mata kuningnya juga menunjukkan kilatan dingin yang mengejutkan. Namun, orang-orang tahu bahwa alam mistik Permaisuri besar telah ada untuk waktu yang sangat lama. Tidak ada binatang buas yang sunyi yang bisa disegel di dalamnya dan masih bertahan begitu lama. Binatang buas terpencil di depan mereka mungkin terlihat nyata, tapi itu sebenarnya proyeksi energi. Binatang buas terpencil yang terbuat dari energi bisa dengan sempurna mensimulasikan perasaan binatang buas yang nyata. Metode ini mengejutkan, tapi yang paling mengejutkan bukan ini. Adegan ini tidak direkam di antara pengalaman yang digambarkan dalam gulir giok klan keluarga Sentu. Catatan dalam gulungan batu giok menunjukkan bahwa mereka akan terlebih dahulu melewati hutan belantara dan mengalami pembunuhan di sepanjang jalan. Itu tidak menyebutkan jembatan cahaya atau binatang buas yang sunyi ini. Karena kontrak jiwa, Sentu nantian tidak mungkin memberikan gulungan batu giok dengan informasi palsu. Oleh karena itu, kemungkinan besar bahwa dunia mistik Permaisuri Agung akan memiliki cobaan yang berbeda dengan setiap entry. Dengan cara ini, orang-orang yang datang kemudian tidak dapat menggunakan pengalaman yang diperoleh dari orang-orang yang datang sebelumnya untuk menargetkan persidangan. Ini akan memaksimalkan jaminan bahwa penerus yang dipilih oleh dunia mistik adalah asli. Setelah menyadari ini, orang-orang merasa kagum. Alam mistik Permaisuri besar ini terlalu menakutkan. Bagaimana Permaisuri besar kuno berhasil membuat cobaan dunia mistik berbeda setiap kali. Namun sekarang bukan saatnya untuk mengagumi ini. Tanpa ragu, selain menunjukkan pintu masuk ke ranah mistik Permaisuri Agung, gulungan giok mistik klan keluarga Sentu tidak memiliki banyak nilai referensi. Mereka harus mengandalkan akal mereka sendiri. Dengan konten percobaan yang berubah, maka semua yang akan kita hadapi tidak diketahui. Pemuda dengan tas di belakangnya, tidak hanya dia tidak merasa khawatir, wajahnya bahkan berkedip dengan kegembiraan. Menarik, Lady Panther juga ingin sekali mencoba. Dia secara tidak sadar menggaruk dengan telapak tangannya saat cakar hitam melintas. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di telinga semua orang. Suara ini tenang dan menenangkan tetapi tidak memiliki emosi manusia, sehingga terdengar metalik. Setiap orang memiliki satu peluang. Menahan untuk periode yang diperlukan untuk membakar dupa akan memungkinkan untuk melewati jembatan cahaya, dan masuk ke tingkat berikutnya dari dunia mistik. Aku mengerti, jadi kita perlu menahan untuk waktu yang diperlukan untuk tongkat lumut untuk membakar di bawah cakar binatang buas ini sepi. Aku suka cobaan ini. Wanita panter tampak bersemangat. Tidak hanya wanita panter yang bersemangat, di sisi keluarga Lin Yu juga sangat bersemangat. Pengadilan pertama adalah bertarung dengan binatang buas. Dan inilah yang dia kuasai. Dalam 6 bulan terakhir sebelum memasuki ranah mistik Permaisuri Agung, dia telah menjalani pelatihan iblis. Dia menghabiskan seluruh waktunya dalam pertempuran, entah bertarung dengan elit muda, atau bertarung hidup dan mati dengan binatang buas. Ini pertanda baik, aku akan bersinar dalam uji coba ini. Lin Yu mengepalkan tangannya dengan erat. Kilau ambisius muncul di matanya tanpa sadar. Lin Yu tidak setingkat elit teratas dalam keluarga Lin, atau dia tidak akan hampir kehilangan tempatnya dalam memasuki ranah mistik Permaisuri Agung. Adapun Yi Yun, Lin Yu tidak peduli tentang Yi Yun terbunuh oleh orang lain di dunia mistik. Dia hanya khawatir bahwa Yi Yun yang memiliki terlalu banyak musuh yang kuat, bahwa itu juga akan melibatkannya. Untuk tidak berbasa-basi, selama dia baik-baik saja, maka Lin Yu hanya akan menertawakan jika Yi Yun dibunuh oleh orang-orang dari klan keluarga lainnya. Yi Yun hampir merampoknya dari tempatnya, dan juga telah menerima bantuan matriark, memungkinkannya untuk menggunakan salah satu sumber daya teratas. Untuk ini, Lin Yu sudah sangat cemburu, jadi baginya, Yi Yun lebih baik mati. Dan pada saat itu, Lin Xiaodi mulai tertawa dengan gembira. Untuk mengalami alam mistik kuno ini secara pribadi adalah pengalaman yang sangat langka. Tidak merekam ini akan sangat disayangkan. Lin Xiaodi mengenakan pakaian berwarna-warni. Dia mungil dan imut. Seperti namanya kupu-kupu kecil, dia seperti kupu-kupu yang menyusup melalui bunga. Mungkin itu karena dia seusia Yi Yun, karakternya seperti anak kecil yang tidak bisa tumbuh dewasa. Dia melakukan apa yang dia katakan dan mengabaikan semua faksi yang mengincar keluarga Lin mereka. Dia mengeluarkan disk array visual dari cincin interspatial dan meletakkannya tidak jauh dari jembatan cahaya. Dia berencana untuk merekam adegan uji coba setiap junior di jembatan cahaya. Saudari junior Xiaodi, melakukan itu cukup menarik. Petik 2. Melihat array disk visual, Lin Yu juga cukup bersemangat. Dia berpikir bahwa penampilannya sendiri tidak akan dilihat oleh para tetua keluarga Lin. Namun sekarang, dengan array disk visual, mereka dapat menontonnya di masa depan dan melihat penampilannya yang luar biasa dan berani. Lin Yu ragu apakah dia harus segera naik, tetapi pada saat itu, suara acuh tak acuh dari dunia mistik Agung Empress terdengar lagi. Penggarap pertama yang menginjak jembatan cahaya akan mengalami kesulitan berkurang sebesar 20%. Petik 2. Saat kata-kata ini terdengar, seorang pemuda gemuk segera melompat ke jembatan cahaya. Orang pertama yang naik tidak akan tahu kemampuan binatang sepi itu, jadi itu adalah kerugian besar. Namun, jika kesulitannya berkurang 20%, maka kerugian ini akan menjadi keuntungan. Anak ini, termasuk Lin Yu, banyak orang mengutuk diam-diam. Lemak ini terlalu licik, untuk tempat pertama untuk dirampok begitu saja.
Haha, semuanya, aku akan mencari jalan untuk kalian semua. Petik 2. Pemuda gemuk itu berkata sambil tertawa. Dia sangat senang bahwa dia telah meraih tempat pertama. Tentu saja, meskipun dia senang, dia tidak punya niat melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di depan binatang sepi, pemuda gemuk menjadi sangat waspada. Dia tahu dengan jelas bahwa permaisuri besar kuno adalah eksistensi yang berdiri begitu tinggi di atas sehingga dia tidak bisa dihubungi. Jenius khas apapun tidak akan menarik perhatiannya. Kesulitan dari dunia mistik permaisuri agung yang ia ciptakan untuk memilih penggantinya mudah dibayangkan. Binatang sepi di depannya adalah dari beberapa spesies kuno yang tidak diketahui. Kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun orang-orang ini jenius top, akan ada sejumlah besar dari mereka yang akan dihilangkan dalam penilaian pertama ini. Sebelumnya, suara dingin itu mengatakan bahwa hanya bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk tongkat lumut untuk membakar jembatan cahaya akan cukup untuk dilewati. Oleh karena itu, pemuda gemuk itu tidak berniat menyerang binatang sepi itu. Selama dia bisa bertahan, itu sudah cukup. Cukup bertahan secara alami akan jauh lebih mudah daripada mengalahkan binatang sepi ini. Di jembatan cahaya, api semangat juang menyala di mata pemuda yang gemuk, berbeda dengan mata kuning binatang buas kuno yang sunyi sepi. Ada begitu banyak manfaat di persidangan ini. Mengabaikan peluang di alam mistik, hanya melihat alam mistik kuno akan memperluas cakrawala, dan juga sangat menguntungkan pertumbuhannya. Mengambil 10.000 langkah mundur, bahkan jika dia cepat tersingkir, itu juga tidak apa-apa. Ini karena dia dikelompokkan bersama dengan Yi Yun yang sial itu. Begitu dia tersingkir, dia tidak akan lagi takut menerima hukuman dari menyerang Yi Yun dengan energi pelindung alam mistik yang hilang padanya. Dia kemudian bisa membunuh yang ditakdirkan untuk dihilangkan Yi Yun dan menerima hadiah dari klan keluarga Sentu. Itu adalah jumlah yang murah hati, dan untuk pemuda gemuk yang datang dari keluarga Su, yang sama sekali tidak sebanding dengan klan keluarga Sentu, hadiah yang ditawarkan oleh Sentu Nantian sangat menggoda baginya. Memikirkan ini, pemuda gemuk melirik Yi Yun menggunakan sudut matanya. Keserakahan dan intimidasi muncul di matanya. Setelah memperhatikan pandangan pemuda itu, Yi Yun mengerutkan kening. Benar-benar sakit kepala. Tampaknya selain murid keluarga Lin, yang tidak bisa menerima hadiah dari Sentu Nantian, semua orang memilikinya dalam pikiran mereka. Memang, sebagai murid magang surga yang sepi, dan dengan dia menjadi begitu muda, dia seperti sepotong daging lezat ditempatkan di depan mereka. Siapa yang tidak mau makan? Mengaum. Pada saat itu, binatang yang sunyi itu meraung dan cakarnya menusuk pemuda yang gemuk itu. Meskipun itu adalah serangan sederhana, cakar binatang muncul sebagai afterimage buram. Cepat, terlalu cepat. Pemuda gemuk itu tidak terganggu. Dia segera mengunci setiap aksi binatang sepi itu. Melihat binatang buas itu maju, tubuh gemuknya memantul seperti bola karet. So, pemuda gemuk itu menuju ke samping. Perasaan yang dia berikan kepada orang lain adalah dia tidak mengalami akselerasi. Kecepatannya telah mencapai maksimum secara instan. Itu melanggar aturan yang orang tahu. Ini adalah teknik gerakan warisan keluarga Su, Nine Cloud Rope. Seseorang berkata di kerumunan. Keluarga Su bukan salah satu dari klan keluarga teratas, tapi Nine Cloud Rope adalah salah satu teknik gerakan terbaik di dunia Tian Yuan. Mereka yang menguasai teknik gerakan ini bisa terbang bahkan di ranah Yuan Foundation. Mereka bisa menggunakan teknik gerakan ini dan terbang ke awan. Sepertinya mereka memiliki tali yang tak terlihat yang memungkinkan mereka untuk memanjat. Begitulah 9 awan tali mendapatkan namanya. Dengan Nine Cloud Rope, pemuda gemuk mungkin tidak terlihat baik-baik saja dengan tubuhnya, tetapi kecepatannya sangat cepat. Dia menembak di sekitar jembatan cahaya, secara berturut-turut menghindari 7-8 dari serangan binatang sepi sebelum akhirnya bergerak di sekitar binatang terpencil dan menyerbu ke arah seberang jembatan. Dia menyeberangi sungai dan mencapai sisi lain. Mata pemuda gemuk itu berseri-seri. Evaluasi putaran pertama ini terlalu cocok untuknya. Kekuatan tempurnya mungkin lebih lemah, tapi dia sangat percaya diri dengan teknik gerakannya. Dia merasa kemenangan sudah dekat. Namun, tepat saat dia hendak menyeberangi jembatan, dia merasakan perlawanan kuat yang sangat mengurangi kecepatannya. Oh, pemuda gemuk itu diam-diam khawatir. Sisi lain jembatan itu memiliki sesuatu yang tidak diketahui. Sepertinya mustahil untuk menyeberangi jembatan tanpa bertahan untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Merasakan angin di belakangnya, pemuda gemuk itu tahu bahwa serangan binatang buas kuno itu mencapai dirinya. Tanpa melihat, pemuda gemuk tiba-tiba membalikkan momentum tubuhnya dan terbang ke arah yang berlawanan. Mengubah arah di udara adalah teknik tahap sukses besar kehalusan menit. Teknik gerakan kehalusan menit lebih berkaitan dengan kontrol seseorang atas tubuh seseorang. Tidak ada hukum yang terkandung di dalamnya. Itu adalah keterampilan yang sangat baik dalam pangkat bela diri yang rendah, tetapi dalam pangkat bela diri yang lebih tinggi, di mana hukum itu penting, itu tidak banyak. Di dunia Tian Yuan, teknik gerakan kehalusan menit tidak ada yang bisa dibanggakan. Namun, saat pemuda gemuk itu berbalik arah ke udara, binatang buas kuno di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan raungan. Retak muncul di dahinya, balok hitam keluar dari celah. Itu seperti mata ketiga binatang sepi kuno. Oh, ini adalah, orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka hanya melihat seberkas energi ditembakkan. Binatang buas itu berhasil mengejar para pemuda gemuk dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menyerang dengan cakarnya. Peng! Dengan dering keras, pemuda gemuk itu menjerit. Dia seperti bola karet yang telah dipukul. Ketika dia dikirim terbang oleh binatang yang sunyi sepi, orang-orang bisa mendengar suara yang jelas dari tulang yang patah. Pemuda gemuk itu membanting ke tanah dengan keras. Seluruh lengan kanannya telah terpotong oleh binatang buas. Lengannya telah dipotong, tetapi tidak hanya itu, tulang rusuk dan tulang dada di sisi kanannya telah benar-benar hancur. Darah mengalir keluar seperti air. Pemuda gemuk itu mengerang kesakitan. Wajah gemuknya sekarang benar-benar pucat. Lemak di wajahnya terus bergetar. Sakit, sakit. Bagaimanapun, dia adalah anak berusia 16 tahun. Bahkan seorang pejuang yang telah mengalami beberapa kesengsaraan akan merasakan dampak visual dari melihat tangannya dipotong. Tulang putih dengan beberapa sumsum tulang di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pemuda biasa. Itu adalah tangannya sendiri. Melihat pemuda gemuk di negara bagian ini, orang-orang diam-diam terpesona. Alam mistik permaisuri besar ini adalah cobaan yang sangat kejam. Ini bukan tempat di mana peluang gratis untuk memilih. Menjadi ceroboh saja bisa menyebabkan kematian. Misalnya, jika cakar binatang buas kuno telah menabrak kepala pemuda gemuk dan bukan lengan kanannya, ia sudah akan mati. Dia, tolong aku, pemuda gemuk itu merengek. Namun, ia mendapat ketidakpedulian dari orang-orang di sekitarnya. Tiba di alam mistik permaisuri agung, mereka semua adalah pesaing. Selain itu, di antara klan keluarga besar ini, mereka semua memiliki hubungan yang tegang. Bahkan, mereka biasanya akan mengalami beberapa gesekan. Jika mereka tidak khawatir tentang orang lain mendapatkan dari pertempuran di antara mereka sendiri, beberapa klan keluarga mereka akan berjuang untuk memperebutkan sumber daya. Dalam skenario ini, dengan peluang di mana-mana di dunia mistik permaisuri agung, sangat normal bagi para junior ini untuk saling bertarung dan membunuh. Sebagian besar waktu, sudah tidak buruk untuk tidak memukul satu ketika seseorang turun.
Keluarga Su adalah klan keluarga kecil. Hanya 3 junior yang datang. Karena mereka dari usia yang berbeda, mereka tidak datang bersama. Pemuda gemuk tidak memiliki teman. Menurut aturan alam mistik Permaisuri Agung, begitu seseorang dihilangkan, dia harus menunggu sampai akhir persidangan sebelum dia bisa meninggalkan alam mistik. Selama periode ini, dia tidak akan memiliki perlindungan. Dia hanya bisa menunggu. Namun, dengan cedera parah seperti itu, rasa sakit yang harus dia tanggung selama setidaknya 1 jam bisa dibayangkan. ZZ, sangat menyedihkan. Lin Xiaodi masih merekam dengan array disk visualnya. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak memiliki firasat kasihan padanya. Dia melakukan yang baik dan menendang lengannya yang patah. Adapun Yi Yun, dia dengan dingin menonton semuanya. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa jika dia gagal, hasilnya akan jauh lebih menyedihkan daripada lemak. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menunggu, karena tubuhnya mungkin akan segera tercabik-cabik. Dan lemak itu bahkan mungkin salah satu penyebabnya. Lemak bergetar ketika dia mengambil lengannya yang patah dan menelan pil. Dia mengalami rasa sakit dan nyeri yang luar biasa. Dia tidak tahu apakah dia bisa menyatukan lengannya yang patah setelah persidangan berakhir sekitar 2 jam kemudian. ZZ, sangat menyedihkan. Bukankah kamu ingin mati dengan datang ke alam mistik permaisuri besar tanpa kemampuan apapun? Pemuda itu, yang membawa tas besar di belakangnya, berkata dengan sinis sambil melihat keadaan mengerikan yang berlemak itu. Tragedi berlemak membuat beberapa elit muda yang hadir kehilangan kepercayaan diri, tetapi sebagian besar dari mereka tetap tidak menyadari. Sebagai elit jenius dari berbagai faksi besar dunia Tian Yuan, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka. Tragedi yang menjadi lemak di depan mereka datang dari klan keluarga kelas 2 yang tidak mereka anggap serius. Ini benar-benar semakin menarik. Itu bahkan lebih berdarah daripada bagaimana itu dijelaskan dalam gulir giok klan keluarga Sentu. Lady Panther menjilat kuku-kukunya dan tergoda untuk mencobanya. Pemuda dengan tas itu tertawa, tetapi tidak melanjutkan berbicara. Dia secara tidak sadar melirik Gong Sun Hong. Gong Sun Hong dengan acuh tak acuh berdiri dengan tangan di punggungnya. Ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah apapun yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Penanam kedua yang menginjak jembatan cahaya akan mengalami kesulitan berkurang 10%. Suara acuh tak acuh dari dunia mistik Ratu Agung terdengar lagi. Orang-orang mulai saling memandang. Kali ini, tidak ada yang terburu-buru untuk bersaing menjadi yang pertama. Sebelumnya ketika lemak berlompatan ke jembatan cahaya, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena tidak mengetahui aturan dan kekuatan binatang buas yang sunyi itu. Misalnya, dia dengan naif berpikir bahwa dengan berkeliling di sekitar binatang yang sunyi itu, dia bisa bergegas melewati jembatan cahaya, tetapi pada akhirnya dia dihentikan oleh hukum arai. Juga, binatang sepi itu tiba-tiba juga membuka mata ketiga, yang membuat mereka memiliki kecurigaan bahwa begitu mata ketiga dibuka, kekuatan binatang buas itu akan sangat meningkat. Lin Yu sedang menonton di samping saat dia mengertakkan giginya, ingin yang berikutnya. Namun, pada saat itu, pemuda dengan tas di punggungnya sudah melangkah ke jembatan cahaya. Hehe, biarkan aku mencoba. Banyak anak muda yang hadir memandangi anak muda itu. Kekuatannya ternyata sangat tinggi. Jika dia tidak bisa lewat, maka banyak dari mereka mungkin harus menyerah. Begitu pemuda dengan tas mendarat di jembatan dengan satu kaki, binatang buas kuno meraung dan maju ke depan. Pemuda itu melompat dan, di udara, tas di belakangnya terbuka, tiba-tiba sekelompok bayangan melonjak. Oh, gagak, cukup mengejutkan bahwa ada sekelompok gagak yang tersegel di dalam tas pemuda itu. Burung gagak ini masing-masing seukuran seekor elang. Mata mereka merah darah dan paruh mereka tajam seperti pedang. Mereka menuduh binatang buas kuno tanpa memperhatikan kehidupan mereka. Ini adalah teknik mistik Beast Control Sect. Gagak-gagak ini telah dipengaruhi oleh teknik mistik. Mereka kehilangan akal, dan seperti zombie. Mereka dapat disegel di dalam tas binatang roh. Bajingan cukai ini adalah salah satu tokoh terkemuka di antara junior Beast Control Sect. Tas roh binatang yang ia miliki juga di antara item kelas atas terbaik. Mungkin bisa menyegel ratusan ribu gagak zombie. Petik 2. Kata seorang gadis yang memahami sekte kontrol binatang dengan baik. Ratusan ribu. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka terkejut. Berapa banyak upaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki ratusan ribu gagak? Sekte kontrol binatang, Yi Yun sedikit goyah. Keluarga Lin kuat, tetapi di dunia Tian Yuan, mereka hanya mengadakan barisan gunung roh untuk diri mereka sendiri. Jade Spirit Mountains mungkin merupakan tempat yang berharga, tetapi dibandingkan dengan dunia Tian Yuan yang luas, wilayahnya sangat kecil. Demikian pula, klan keluarga Sentu berada dalam situasi yang sama. Di dunia Tian Yuan, masih ada banyak klan dan sekte keluarga lainnya. Mereka tersembunyi jauh di kedalaman dunia Tian Yuan. Mereka sangat kuat dan memiliki warisan yang dalam. Sekarang, klan keluarga Sentu hanya memilih selusin faksi untuk dibawa ke alam mistik permaisuri besar untuk mengacaukan banyak hal. Sekte Apili sebelumnya dan sekte kontrol binatang saat ini membuat Yi Yun merasakan kekuatan yang kuat dari sekte-sekte ini. Yi Yun tidak pernah melakukan kontak dengan sekte mapan di dunia Tian Yuan. Saat Yi Yun berpikir, cukai sudah merilis lebih dari 1000 gagak. Gagak-gagak ini membentuk dinding tebal dan hampir menutupi seluruh jembatan cahaya. Setiap serangan binatang sepi kuno diblokir oleh ratusan gagak. Mati. Pada saat itu, cukai menyerang. Dia mengeluarkan pedang setengah bulan dari cincin interspatialnya. Sambil berjongkok, dia menyerang seperti seekor cita pada binatang buas kuno itu. Apa? Dia benar-benar menyerang binatang terpencil kuno. Petik 2. Ketika orang melihat ini, mereka sangat khawatir. Sebagai tanah cobaan bagi permaisuri besar kuno untuk memilih penggantinya, alam mistik permaisuri besar mengalami kesulitan yang sangat tinggi. Sekarang, untuk uji coba putaran pertama, banyak orang merasa bahwa kekuatan mereka bahkan tidak cukup untuk menghindari binatang sunyi kuno, namun cukai sebenarnya mencoba secara diam-diam menyerang binatang sunyi kuno itu. Dia terlalu sombong. Dalam sepersekian detik ini, orang tidak punya waktu untuk berpikir dengan hati-hati, karena pada saat itu, cukai telah bergegas di bawah tubuh binatang buas kuno yang sunyi. Punggung dan anggota tubuh binatang tandus yang khas sangat keras, seperti logam ilahi. Namun, perutnya yang lembut adalah tempat kelemahannya. Binatang sepi kuno di depan mereka mungkin merupakan konstruksi energi, tetapi tidak terlihat berbeda dari binatang sepi nyata. Itu hampir seperti makhluk hidup. Kelemahannya juga kemungkinan sama dengan binatang buas biasa. Setelah semua, permaisuri besar kuno menggunakan teknik arai untuk meniru dunia nyata. Baru setelah itu dia dapat memilih pengganti yang dia inginkan di lingkungan yang paling realistis. Cukai memiliki pemikiran yang diperhitungkan sebelum dia diam-diam menyerang binatang terpencil kuno. Dia telah menggunakan gagak sebagai perlindungan dan teknik gerakannya yang menakjubkan untuk berada di bawah perut binatang buas kuno. Menebas dengan pedangnya, sinar dari bilahnya ditembak mati. Ini adalah 9 saber guntur surgawi sekte kontrol binatang. Secepat kilat, kecepatan ekstremnya sendiri merupakan serangan yang sangat kuat. Sial, pedang cukai menebas langsung ke perut binatang buas kuno itu. Namun, bukan hanya cukai tidak bersuka cita, ekspresinya sangat berubah.
Kontak yang dia rasakan dari pedang membuatnya khawatir. Pedangnya paling banyak menggores permukaan kulit binatang buas purba itu. Bahkan tidak berhasil menebas daging. Ini, Cukai sangat terkejut. Dia dengan cepat mundur, tetapi cakar tajam binatang buas kuno sudah menggesek ke bawah. Cukai mengerahkan semua kekuatannya saat ia menggunakan pedang melengkung untuk memblokir serangan cakar. Telapak tangannya terbuka dan lengannya terluka. Dan pada saat itu, sebuah sinar melesat keluar dari mata ketiga binatang buas purba itu. Sinar ini seperti pedang yang tajam. Beberapa ratus gagak berubah menjadi abu ketika balok menghantam mereka. Sinar itu sama sekali tidak melemah saat menembus bahu Cukai. Wah, darah terciprat saat wajah Cukai memucat. Dia jatuh ke jembatan. Cukai juga telah dikalahkan. Orang-orang merasakan teror itu. Bukankah level ini terlalu sulit? Namun, tidak seperti apa yang dipikirkan orang lain. Cukai berguling di tanah setelah jatuh, tapi dia masih berhasil berdiri sekali lagi. Dia menggertakkan giginya saat dia menekan bahunya yang tembus. Orang-orang dapat dengan jelas melihat bahwa di bagian dalam bahunya, ada cacing seperti lintah merangkak di sekitar. Cacing ini ditanam pada daging Cukai. Itu membuat kulit kepala orang tergelitik. Ini adalah orang-orang terkejut. Cacing ini terlihat menjijikkan, dan pengaruhnya juga tidak diketahui. Namun, Cukai sebenarnya membesarkan mereka dengan dagingnya sendiri. Ini adalah salah satu cacing mistik dari Beast Control Sect. Pemeliharaannya dalam tubuh memungkinkan pereda nyeri dan perbaikan luka. Meskipun lengan Cukai telah ditembus, kekuatan tempurnya seharusnya tidak jauh berkurang. Orang yang berbicara adalah Gong Sun Hong. Ini adalah pemuda jenius dari Li Fire Sekte. Dia hampir tidak pernah membuka mulutnya sejak dia memasuki dunia mistik. Dia memberi perasaan enigma. Gong Sun Hong benar. Kekuatan tempur Cukai sebagian besar dengan gagaknya. Jika Cukai tidak menggunakan pedangnya untuk menyerang binatang sepi kuno, dan hanya mengelak, kekuatan tempurnya pasti tidak akan berkurang banyak. Dan pada kenyataannya, dalam situasi ini, bahkan jika Cukai memiliki kehidupan lain untuk disisihkan, dia masih tidak akan berani untuk menyerang binatang buas kuno lagi. Binatang sepi itu kebal. Tidak ada kelemahan untuk dibicarakan. Binatang buas kuno yang dibangun dari energi berbeda dari yang asli, perutnya keras seperti logam ilahi. Tidak mungkin untuk mengalahkannya. Seorang pemuda berkata di kerumunan, namun Gong Sun Hong menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Binatang sepi yang terbentuk dari energi alam mistik permaisuri agung terlalu kuat. Jadi, bahkan kelemahannya pun bukan lagi kelemahan. Jika itu adalah roh sejati purba, bahkan jika kamu tahu kelemahannya ada di perut atau matanya, lalu apa? Bahkan beberapa ahli empirian mungkin tidak dapat membunuhnya dengan upaya gabungan mereka. Suara Gong Sun Hong acuh tak acuh. Menurutnya, Cukai terlalu naif dalam upaya untuk mengalahkan binatang sepi kuno. Bagaimana mungkin? Kata-kata Gong Sun Hong membuat banyak orang terpesona. Memang, untuk ranah mistik permaisuri besar ini, mereka harus menyingkirkan kepercayaan diri mereka dan menjelajahinya dengan rasa takut yang menakutkan. Ini karena, bagi permaisuri besar kuno, yang disebut jenius di antara mereka sebenarnya lemah. Untuk menonjol dalam persidangan dunia mistik dan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan tidak jauh berbeda dengan naik ke surga. Saat orang-orang memikirkan hal ini, Cukai telah merilis beberapa ribu burung gagak di jembatan cahaya. Dia mengorbankan gagak-gagak ini terlepas dari biayanya. Dia membiarkan binatang buas kuno merobek-robek gagak-gagak, dan hanya melalui metode ini dia menunda langkah kaki binatang buas kuno itu. Cukai menanggung luka di tubuhnya dan menghindari serangan yang berhasil melewati gagak. Karena itu, ia berhasil menahan waktu yang diperlukan untuk tongkat lumut untuk membakar dengan susah payah. Cukai menjadi orang pertama yang melewati babak pertama persidangan. 440. Cukai telah berlalu. Melihat Cukai dalam keadaan seperti itu, orang-orang memiliki perasaan yang kompleks. Dia memiliki lubang berdarah di bahunya, dan dia harus menggunakan teknik mistik Beast Control Sect untuk melewatinya dengan kesulitan besar. Sekarang, Cukai benar-benar berlumuran darah. Wajahnya pucat dan lengannya gemetaran. Itu adalah perbedaan besar dari udara dan penampilan Cukai yang sebelumnya bersemangat tinggi dan memberi petunjuk. Cukai tampaknya mengalami kemunduran yang cukup. Dia duduk di sisi berlawanan dari jembatan cahaya, benar-benar sunyi. Cukai seharusnya tidak menderita luka serius seperti itu, tapi sayangnya, dia harus menyerang binatang terpencil kuno. Dia menggigit lebih dari yang bisa dikunyah. Petik 2. Saat Panter Lady berbicara, dia melompat ke jembatan cahaya. Jembatan itu ditutupi dengan mayat-mayat gagak. Terhadap binatang buas kuno, Panter Lady tidak berani ceroboh, bahkan jika kecepatan dan serangan menyelinap adalah keahliannya. Mengaum, binatang sepi kuno dibebankan ke depan, dan tubuh Panter Lady tiba-tiba menghilang. Dengan angin kencang melonjak, tubuh Panter Lady dengan paksa berbalik di udara, dan menghindari serangan binatang buas kuno oleh rambut. Ketika Panter Lady mendarat, rambutnya berantakan. Matanya berseri-seri seperti binatang buas. Mengaum, binatang buas kuno menyerang lagi saat membuka mata ketiga. Mata ketiga yang misterius ini bisa memberi binatang buas kuno peningkatan kecepatan dan kekuatannya. Pupil Lady Panther berkontraksi, dan menjadi kurus seperti jarum, seperti kucing. Tubuhnya mulai mengeluarkan suara retak. Sebuah tato aneh mulai muncul di tubuhnya. Setelah itu, rambut halus mulai tumbuh di wajah Panter Lady. Punggungnya menjadi lebih bengkok, karena lengannya menjadi lebih panjang. Dia terkapar di tanah, sementara kuku hitamnya telah menjadi cakar yang tajam. Transformasi binatang. Seseorang berseru. Nama Panter Lady tidak diberikan sepele. Dia datang dari totem mistik Rache dunia Tian Yuan. Orang-orang dari totem mistik Rache memiliki garis keturunan khusus. Dengan menggunakan teknik mistik ras mereka, mereka dapat mengubah tubuh mereka, membuat mereka mirip dengan binatang buas, merangsang potensi tubuh mereka. Sekarang, Panter Lady menggunakan metode seperti itu. Dalam bentuk binatang buasnya, kecepatan reaksinya telah sangat meningkat. Sebuah sinar melesat keluar dari mata ketiga binatang buas kuno saat menyerempet melewati lengan Panter Lady. Meskipun Panter Lady berhasil menghindari balok itu, energi yang mengelilingi balok itu membuatnya meringis kesakitan. Luka muncul di lengannya saat darah merembes keluar. Tidak disangka bahwa binatang buas kuno masih bisa melukai Panter Lady dalam bentuk binatang buasnya. Ini terlalu menakutkan. Kecepatan Panter Lady sudah sangat cepat, tapi itu masih belum cukup di depan binatang terpencil kuno. Panter Lady mengungkapkan ekspresi malu dan jengkel. Dia ingin melewati persidangan tanpa cedera, tetapi sekarang, itu terlalu sulit untuk dicapai. Setelah beberapa lecet, Panter Lady berhasil berjuang untuk bertahan melaluinya. Meskipun kecepatan reaksinya telah didorong ke ekstrim, pada saat yang dibutuhkan untuk tongkat lumut untuk menyelesaikan pembakaran, ada beberapa luka dangkal di tubuhnya. Meskipun dibandingkan dengan Cukai, Panter Lady jelas kurang menyedihkan karena luka-lukanya hanya lecet. Setelah dia keluar dari bentuk binatang buasnya, wajahnya pucat. Dan dari kondisi terengah-engah yang terus-menerus, Panter Lady jelas tidak bisa melewatinya dengan mudah. Ini membuat semua orang merasa berat di hati. Babak pertama sudah sangat sulit. Ekspresi Lin Yu tidak lagi terlihat bagus. Awalnya, ketika dia melihat bahwa putaran ini adalah untuk berurusan dengan binatang buas, dia sangat gembira, tetapi sekarang, dia juga merasakan tekanan. Namun, dibandingkan dengan murid-murid lainnya, dia masih memiliki kepercayaan diri.
Lagi pula, dia biasanya fokus pada pertempuran yang sebenarnya. Dia telah bertarung dengan binatang buas terpencil untuk banyak kali dan dia memiliki banyak pengalaman. Lin Yu mengamati wajah orang-orang di sampingnya. Dia melihat bahwa termasuk Lin Xiaodi dan Lin Yuefeng, ekspresi mereka juga tidak santai. Semua orang sama. Lin Yu menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat ekspresi Yi Yun, dia tiba-tiba menjadi tercengang. Pada saat itu, Yi Yun asyik menatap binatang terpencil kuno. Ekspresinya tampak dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Mengapa anak ini memiliki ekspresi seperti itu? Lin Yu merasa aneh. Dia merasa bahwa Yi Yun seharusnya putus asa melihat tugas yang sulit ini. Yang lain masih bisa bertahan hidup jika mereka gagal, tetapi dia akan mati jika dia gagal. Apakah bocah ini ketakutan? Lupakan. Siapa yang peduli apa yang dia lakukan? Biarkan aku lulus persidangan dulu. Petik 2. Dengan pemikiran ini, Lin Yu menginjak jembatan dengan tekad. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Lin Yu, termasuk Lin Xiaodi, yang memegang arai disvisual. Lin Yu berdiri tegak dan melihat arai disvisual di tangan Lin Xiaodi. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Saat itu, ketika keputusan dibuat tentang siapa yang akan memasuki ranah mistik permaisuri agung, ia telah ditolak oleh matriark di depan umum. Dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk berbicara, jadi itu merupakan pukulan besar bagi harga dirinya. Kali ini, dia ingin membalas aib sebelumnya. Arai disvisual Lin Xiaodi akan merekam proses dia melewati persidangan. Dia ingin menunjukkan kepada matriark Lin bahwa pilihan awalnya salah. Memikirkan hal ini, dia secara tidak sadar melirik Yi Yun. Yi Yun adalah alasan untuk ejekannya. Ya, orang yang dipilih matriark akan segera hancur. Proses sekaratnya juga akan direkam oleh Lin Xiaodi. Jadi bagaimana jika dia disukai oleh matriark? Tanpa kekuatan, dia hanya akan mencari kematian di alam mistik permaisuri agung. Ketika Yi Yun terbunuh, dia akan berdiri di seberang jembatan. Saat dia memikirkan ini, Lin Yu berbalik dan menghadapi binatang terpencil kuno. Mengaum. Binatang sepi meraung. Lin Yu merasa kulit kepalanya mati rasa. Merasakan tekanan dari binatang terpencil kuno dari dekat itu terlalu banyak. Binatang sepi dituduh sebagai wajah Lin Yu memerah. Matanya berseri-seri saat dia melompat untuk menghindari serangan. Ledakan. Jembatan itu bergetar. Lin Yu benar-benar fokus. Dia menggunakan pengalaman yang dia kumpulkan di masa lalu dan berhasil bertahan hidup di bawah serangan binatang buas kuno. Setiap menghindarinya sangat dekat. Hanya kesalahan kecil akan mengakibatkan cedera serius langsung. Oh, kekuatan anak keluarga Lin ini lumayan. Di kerumunan, seseorang berkata, keluarga Lin setelah semua klan keluarga top, jadi itu normal bagi Lin Yu untuk memiliki kinerja seperti itu. Saat orang berbicara, binatang buas kuno membuka mata ketiga. Tekanan yang Lin Yu rasakan tiba-tiba melonjak. Sudah berakhir, dia tidak akan bisa bertahan melaluinya. Untuk bisa bertahan sampai titik ini dengan harga sekecil itu tidak dianggap lemah. Mendengar diskusi orang-orang ini, seringai dingin muncul di bibir Lin Yu. Dia telah berlatih sangat keras selama ini, jadi bagaimana dia bisa setingkat ini? Melihat balok binatang buas menembaki, kemerahan yang tidak normal muncul di wajah Lin Yu. Kemerahan ini menyebar sampai ke lehernya, sampai seluruh tubuhnya menderita cahaya berdarah redup. Oh, ini, Sky Blood Yuan Qi. Petik 2. Di sisi keluarga Lin, Lin Xiaodi dan Lin Yuefeng juga terkejut. Di jalur seni bela diri, ada beberapa teknik budidaya yang akan menghasilkan Yuan Qi khusus yang cocok dengan teknik budidaya. Sky Blood Yuan Qi adalah salah satunya. Sky Blood Yuan Qi sangat sulit untuk dikuasai, tetapi bahkan jika dikuasai, ia masih memiliki beberapa kendala untuk penggunaannya. Ini karena itu akan menarik lebih dari Qi dan darah seseorang, menyebabkan kerusakan pada tubuh. Dan sebagai hasilnya, kekuatan yang diberikannya sangat kuat. Sekarang, dengan kekuatan Lin Yu dan dia menggunakan Sky Blood Yuan Qi, kemungkinan dia akan dibiarkan dengan cedera pendiam. Lin Yu ini pasti akan habis-habisan. Lin Yuefeng menggelengkan kepalanya sedikit. Ini hanya percobaan pertama, dan bahkan jika dia lulus, dia mungkin tidak mendapatkan manfaat besar. Dia akan mendapatkan wawasan dan pengalaman terbaik. Oleh karena itu, setiap kultivator yang memasuki ranah mistik permaisuri besar harus memiliki keseimbangan dalam hati mereka. Mereka perlu tahu apakah layak membayar harganya. Saat waktu yang dibutuhkan untuk tongkat lumut untuk menyelesaikan pembakaran mendekat, Lin Yu berjungkir balik di mana-mana. Wajahnya benar-benar tertelan oleh warna darah, namun, dia masih menggertakkan giginya dan mengulurkannya. Sinar lain keluar dari mata ketiga binatang buas kuno itu. Lin Yu menggunakan semua energinya, tapi dia masih tidak bisa menghindari serangan ini. Pahanya terkoyak, menyebabkan darah mengalir. Lin Yu mendengus ketika pembuluh darah di dahi dan lehernya melotot, seolah-olah mereka akan meledak kapan saja. Dia sudah mendekati batas kemampuannya. Mengaum. Binatang sepi kuno tidak memberi Lin Yu kesempatan untuk beristirahat. Dengan cepat ditindaklanjuti dengan cakar. Ledakan. Cakar ini menyebabkan sinar cahaya terdistorsi dari tanah. Dampak kuat mengirim Lin Yu terbang. Dia membanting keras ke jembatan cahaya dan muntah darah. Lin Yu tidak berhasil menyelesaikan menghindari setiap serangan binatang terpencil kuno. Dia merasa seperti tubuhnya akan hancur berantakan. Namun, sama seperti dia merasa dia tidak bisa bertahan lebih jauh, binatang sepi kuno tiba-tiba berhenti. Itu menggunakan mata yang dingin untuk menatap Lin Yu, tapi itu tidak dibebankan ke depan. Itu karena waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa abis. Lin Yu jatuh ke tanah seolah-olah dia telah dipantulkan oleh arai. Dia meninggal. Lin Yu menghela nafas lega. Dia langsung merasa lemas. Dia gemetar saat mengeluarkan peninggalan tulang sepi dari cincin interspatial dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia kemudian menghindari di mana Panter Lady dan Cukai berada dan pergi ke samping, dengan cepat meraih kesempatan untuk mengatur napasnya. Setelah menggunakan Sky Blood Yuan Qi, Lin Yu akan merasa lemah untuk jangka waktu tertentu. Namun, dia adalah orang ketiga yang harus dilewati, dan masih ada orang jenius lain yang harus melewati jembatan. Dia dapat mengambil kesempatan ini untuk bermeditasi dan pulih. Setelah semua, dengan klan keluarga Sentu dan keluarga Lin berselisih, ia harus berhati-hati meskipun perlindungan dari dunia mistik permaisuri agung. Lin Yu menutup matanya. Dia tampak tenang di permukaan, tetapi dia tidak bisa menekan kegembiraan di hatinya. Dia tahu bahwa penampilannya telah direkam oleh arai disvisual. Di masa depan ketika matriark melihatnya, dia secara alami akan tahu perbedaan antara dia dan Yi Yun. Setelah memikirkan ini, Lin Yu melihat ke seberang jembatan dan menatap Yi Yun. Senyum tercium di bibirnya. Dia benar-benar tidak tahu apa hasil dari bajingan ini. Tidak ada pertanyaan bahwa Yi Yun akan mati, pertanyaannya adalah bagaimana dia akan mati. Namun, semua ini tidak masalah. Setelah melewati jembatan cahaya, Lin Yu tidak lagi peduli tentang Yi Yun. Tidak ada artinya membandingkan orang mati dengan orang dengan masa depan yang menjanjikan seperti dirinya. Anak keluarga Lin ini pasti memiliki beberapa kemampuan. Penggarap lainnya memberi Lin Yu beberapa tatapan lagi. Melihat Lin Yu lewat, Lin Fengyue, yang selama ini diam, mengangkat kelopak matanya dan berkata, aku akan menjadi yang berikutnya. Lin Fengyue adalah orang yang berpengaruh di antara generasi muda keluarga Lin. Baik itu kekuatan atau prestisenya, mereka jauh lebih kuat dari Lin Yu.
Kembali ketika Lin Yu hampir gagal mendapatkan tempat untuk ekspedisi ke ranah mistik, tidak ada kontroversi mengenai tempat Lin Fengyue. Performa Lin Fengyue tidak mengecewakan. Setelah sedikit terluka, dia juga melewati jembatan cahaya. Hanya ketika binatang buas kuno membuka mata ketiga, dia menerima beberapa lecet karena dia tidak bisa sepenuhnya menghindari dua serangan. Hasil ini membuat orang-orang yang hadir diam-diam ngeri. Keluarga Lin memang salah satu klan keluarga teratas dunia Tian Yuan. Lin Fengyue ini, yang hanya beberapa kata, jelas jauh lebih kuat daripada cukai sekte pengendali binatang. Setelah Lin Fengyue, beberapa jenius dari berbagai faksi besar juga bergiliran. Namun, ada jenius dari keluarga kelas 2 dan sekte yang memutuskan untuk menyerah setelah mempertimbangkan keputusan mereka. Mereka tidak ingin berakhir dalam keadaan yang tragis seperti lemak dari keluarga Su yang lebih dulu. Sepertinya kita tidak akan bisa melewatinya, jadi janganlah menghina diri kita sendiri. Namun, bahkan jika kita tidak bisa lewat, hanya hadiah dari membunuh anak itu dapat dibagi di antara kita. Beberapa jenius dari sekte kecil yang telah menyerah dan berjalan ke samping berdiskusi saat mereka menatap dengan mata serakah pada Yi Yun. Bagi mereka untuk memasuki ranah mistik permaisuri besar setelah begitu banyak kesulitan, mereka tidak mau mengambil fakta bahwa mereka tidak dapat melewati persidangan pertama berbaring. Hanya berpikir untuk membunuh Yi Yun dan mendapatkan hadiah adalah bentuk konsiliasi. Namun, Yi Yun tampaknya masih tidak menyadari tatapan tidak ramah orang-orang ini. Dia masih menatap binatang buas kuno di jembatan cahaya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Ketika para jenius meningkat, ada beberapa orang yang hampir tidak lulus dengan beberapa cedera berturut-turut, tetapi sejumlah besar dari mereka menyerah atau gagal. Semakin sedikit satu cedera, semakin banyak perhatian yang mereka terima. Para jenius ini adalah semua pesaing di ranah mistik permaisuri agung ini. Selain itu, di antara para jenius ini, ada kompetisi tak terucapkan. Uji coba pertama juga merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengamati kekuatan lawan mereka. Pada saat itu, Lin Xiaodi tiba-tiba terbang ke jembatan seperti kupu-kupu. Postur elegan dan teknik gerakan lincahnya segera menyinari mata banyak orang. Lady Panther itu, sebagian besar, sudah pulih sekarang. Dia mengangkat tangannya dan menatap Lin Xiaodi sambil menjilati kuku jarinya. Gadis-gadis muda pada usia yang sama cenderung membandingkan diri mereka satu sama lain. Yi Yun, jaga dirimu. Transmisi suara Yuan Qi Lin Xiaodi tiba-tiba memasuki telinga Yi Yun, dan pada saat itu, Lin Xiaodi sudah memulai pertarungannya dengan binatang buas kuno. Yi Yun tertegun dan tertawa kecil. Memang, situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Lin Xiaodi bahkan lebih muda dari Lin Fengyue, tetapi melawan binatang sepi kuno, dia tenang dan tanpa rasa takut. Tidak peduli bagaimana binatang buas kuno menyerang, dia akan seperti kupu-kupu yang berterbangan di antara angin di antara bunga-bunga. Namun, meski begitu, karena Yuan Qi-nya sangat dikonsumsi, serta serangan binatang buas menjadi berangsur-angsur lebih kuat, betisnya tergores oleh serangan sinar energi binatang buas sepi saat waktunya hampir habis. Jejak darah mulai mengalir di kulit pucatnya. Setiap serangan binatang buas kuno memiliki fluktuasi Yuan Qi yang menakutkan. Bahkan jika seseorang bisa menghindari serangan itu sendiri, seseorang tidak bisa menghindari fluktuasi Yuan Qi. Ini juga alasan mengapa sebagian besar jenius menerima lecet dan bukan cedera serius. Dengan betisnya terluka, gerakan Lin Xiaodi sedikit dibatasi, mengakibatkan dia menerima sedikit luka berturut-turut, menempatkannya dalam keadaan menyedihkan. Dia berhasil bertahan melalui waktu yang dibutuhkan untuk tongkat lumut untuk menyelesaikan pembakaran dengan susah payah. Ketika Lin Xiaodi mendarat di sisi lain jembatan, wajahnya menunjukkan perasaan tidak mau. Meskipun sudah lewat, dia tidak puas dengan penampilannya sendiri. Binatang buas kuno ini sungguh menakutkan. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa menghindari serangannya serta fluktuasi Yuan Qi. Orang-orang kagum. Pengadilan pertama dari dunia mistik yang ditinggalkan oleh permaisuri besar sudah sangat sulit. Pada saat itu, Gong Sun Hong perlahan menyimpan potongan giok pada jubah panjang biru menyala, saat ia melangkah maju di jembatan cahaya. Oh, Gong Sun Hong mulai bergerak. Petik 2. Aku ingin tahu bagaimana Gong Sun Hong akan lakukan. Gerakan Gong Sun Hong membuat mata semua orang menatapnya. Sebagai orang nomor satu di antara generasi muda sekte Li Api, Gong Sun Hong mendapat perhatian besar dari klan dan sekte keluarga Tian Yuan di dunia. Kekuatan Li Fire sekte jauh lebih besar dari beberapa klan keluarga besar. Sementara para jenius ini berdiskusi, Gong Sun Hong telah mencapai sebelum jembatan cahaya. Ketika jarak antara binatang sepi kuno dan dia menurun, tekanan besar yang dikeluarkan oleh binatang sepi itu melonjak. Di depan binatang buas kuno, seseorang seperti tikus di depan harimau ganas. Menghadapi binatang purba raksasa itu, mata Gong Sun Hong teguh dan napasnya tenang. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangannya. Tampaknya muncul entah dari mana. Banyak dari mereka tidak melihat gerakannya menghunus pedangnya. Oh, dia menggunakan pedang. Dengan pedangnya terhunus, mungkinkah Gong Sun Hong berencana untuk melawan binatang terpencil kuno? Semua orang menatap dengan mata yang tidak percaya. Sebelumnya, orang yang mengatakan bahwa binatang buas kuno tidak memiliki kelemahan adalah Gong Sun Hong sendiri. Tetapi sekarang, dia menghunuskan pedangnya terhadap binatang buas kuno. Meskipun Gong Sun Hong sangat kuat, tidak satupun dari mereka merasa bahwa Gong Sun Hong mampu mengalahkan binatang terpencil kuno ini. Mengaum, binatang sepi kuno meraung dan menuduh Gong Sun Hong, sementara sosok Gong Sun Hong tiba-tiba menghilang dari tempat aslinya. Saat berikutnya, di langit di atas binatang sepi kuno, sosok biru muncul entah dari mana. Angka-angka ini adalah milik Gong Sun Hong. Mereka bergerak sangat cepat, menyilaukan semua orang. 36 angka. Banyak orang berkata dengan terkejut. Angka-angka ini bukan hanya gambar setelah sederhana. Mereka yang tidak memiliki kemampuan yang cukup akan berpikir bahwa semua Gong Sun Hong ini adalah satu dan sama. Tidak ada cara untuk mengetahui mana yang nyata. Step tangga pedang sapu-sapu. Suatu gerakan ketika seseorang menyatu dengan pedang. Setiap langkah seperti pedang terbang Qi. Sosok-sosok ini terbentuk dari pedang Qi. Mereka memiliki Yuan Qi yang sama dengan yang dimiliki tubuh utama Gong Sun Hong. Tidak hanya bisa digunakan untuk membingungkan musuh, itu juga bisa benar-benar melancarkan serangan. Petik 2. Ketika langkah pedang sapu seseorang mencapai kesempurnaan, seseorang dapat membentuk 108 avatar pedang Qi. Dia bahkan dapat menggunakan avatar ini untuk mengatur formasi pertempuran. Musuh akan merasa putus asa saat mereka melihatnya. Akan ada segala macam batasan dengan pertempuran, dan mereka akan memiliki koordinasi sempurna. Sekarang, langkah pedang sapu gambar dari Gong Sun Hong telah mencapai 36 angka. Itu sudah ada di ranah kesuksesan kecil, ini sangat mengesankan. Jumlah bakat ini layak untuk orang nomor satu dari turnamen murid dalam Li Fire Sekte. Para jenius lainnya semua kagum. Tidak heran Gong Sun Hong bisa tetap tenang. Dia memang memiliki kemampuan. Langkah pedang sapu angkaya. Yi Yun menggosok dagunya dan memfokuskan matanya. Teknik budidaya sekte dan klan keluarga Tian Yuan semuanya memiliki fitur unik. Benar-benar pembuka mata. Meskipun binatang buas kuno yang sangat kuat, sebagian besar serangannya hanya menghantam avatar Gong Sun Hong. Meskipun avatar pedangnya Qi hancur, itu tidak mempengaruhi Gong Sun Hong sendiri. Ketika waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa habis, tidak ada lagi sosok Gong Sun Hong, hanya Gong Sun Hong sendiri, berdiri dengan aman di sisi lain jembatan.
Pakaiannya masih lurus, dan rambutnya tidak berantakan sama sekali. Dia telah lulus dengan sempurna. Tidak ada luka. Melihat Gong Sun Hong melewati persidangan tanpa cedera, banyak elit yang hadir saling memandang. Dengan langkah pedang sapu gambar ini ditampilkan, tidak hanya cantik, kekuatannya juga mengejutkan. Steps langkah pedang sapu angka adalah gerakan yang ofensif dan defensif. Ia memiliki kecepatan dan juga sangat agresif. Petik 2. Orang-orang tahu Gong Sun Hong sangat berbakat, dan ingin tahu bagaimana dia akan lulus persidangan. Namun mereka tidak pernah berharap Gong Sun Hong menggunakan metode seperti itu. Dia telah menggunakan trik, dan dengan kemampuannya yang luar biasa, dia dengan mudah melewati persidangan. Jika Gong Sun Hong menggunakan langkah pedang sapu gambar untuk menyerang binatang terpencil kuno, dia tidak akan mengambil risiko apapun. Namun, meski begitu, dia tidak melakukannya. Langkah pedang sapu gambar hanya pedang ki, jadi tidak ada yang terjadi dengan itu hancur. Jika orang lain adalah Gong Sun Hong, mereka tidak bisa tidak mencoba menyerang binatang buas kuno dan melihat efeknya, tetapi Gong Sun Hong bahkan tidak mencoba. Jelas, dia telah membuat keputusan bahwa serangan langkah pedang sapu terlalu tidak memadai untuk digunakan pada binatang terpencil kuno. Sementara orang-orang berbicara, sinar cahaya tiba-tiba jatuh dari langit, menembaki Gong Sun Hong. Oh, Gong Sun Hong terkejut, tapi dia tidak menghindar. Dia membiarkan seberkas cahaya mengenai tubuhnya karena dia membuat keputusan bahwa sinar itu tidak memiliki niat membunuh. Wah, sinar cahaya memukul Gong Sun Hong di lengan, dan membentuk tanda ungu. Itu tampak seperti tato kecil. Mungkinkah itu, Mark Empyrean? Dia menerima tanda Empyrean seperti ini. Ketika Panther Lady melihat tanda ungu kecil ini, dia menjadi tercengang. Ketika dia mengatakan ini, dia segera menyebabkan keributan di antara kerumunan. Banyak elit mengabaikan luka-luka mereka dan menghentikan meditasi mereka. Mereka melihat ke arah lengan Gong Sun Hong. Dalam gulir Gioklan keluarga Sentu, ada deskripsi tentang tanda Empyrean. Setelah kerajaan mistik permaisuri besar dibuka, jika generasi muda unggul dalam salah satu cobaan, mereka akan mendapatkan Mark Empyrean. Setiap Markus Empyrean sangat berharga. Rune-rune ini dapat membuka lemari besi Great Empress setelah cukup banyak diakumulasikan. Seseorang kemudian bisa menukar rune dengan harta di dalam lemari besi Ratu Agung. Permaisuri besar kuno tidak pelit ketika datang untuk memelihara jenius. Mereka yang tidak siap untuk menjadi penggantinya, tetapi memiliki bakat yang cukup besar akan diberikan bantuan dan penghargaan yang sesuai. Dan setiap item yang ditinggalkan oleh permaisuri besar kuno di alam mistik permaisuri besar sangat mengesankan. Jika seseorang dapat menukar dengan satu barang, hanya memikirkan hal ini membuat yang lain sangat iri. Bahkan Gong Sun Hong, yang selalu tenang, tidak bisa menahan senyum. Dia memiliki ambisinya, sampai-sampai dia tidak ingin masa depannya dibatasi di Li Fire Sect. Namun, hanya satu Mark Empyrean tidak cukup. Menurut catatan dalam gulir Gioklan keluarga Sentu, barang-barang di brankas Empress sangat sulit didapat. Ada junior di klan keluarga Sentu yang berhasil mendapatkan tanda Empyrean, tetapi mereka tidak berhasil melihat lemari besi Empress besar yang sebenarnya. Mereka hanya bisa melihat daftar inventaris lemari besi Great Empress. Dan jumlah tanda Empyrean yang diperlukan untuk ditukar dengan harta karun sangat mengembalikan mereka. Jumlah tanda Empyrean yang mereka kumpulkan hanya cukup untuk ditukar dengan barang-barang yang menurut Sang Ratu Agung tidak berarti. Bagaimanapun, itu masih pertanda baik. Untuk mendapatkan satu Mark Empyrean pada uji coba pertama berarti bahwa dalam uji coba di masa depan, mereka akan bisa mendapatkan lebih banyak Mark Empyrean. Jika mereka benar-benar bisa membuka lemari besi Ratu Agung, maka kesempatan itu tidak akan terbayangkan. Gong Sun Hong ini, hai. Para pemuda yang telah melewati jembatan cahaya tidak bisa tidak menggelengkan kepala mereka. Mereka juga jenius, tetapi perbedaannya terlalu besar. Adegan Gong Sun Hong mendapatkan Mark Empyrean membuat kegembiraan mereka yang lewat sangat berkurang. Namun, mereka tidak memiliki hal lain untuk dikatakan dengan kekuatan Gong Sun Hong. Dibandingkan dengan situasi mereka melewati persidangan, Gong Sun Hong memang berada pada tingkat yang lebih tinggi dari mereka. Karena mereka semua fokus pada tanda Empyrean di lengan Gong Sun Hong, tidak jauh, mata Yi Yun masih menatap lurus ke depan. Dia telah menatap binatang terpencil kuno jembatan dan mata ketiganya. Kembali ketika Yi Yun pergi ke pelatihan tertutup selama setengah tahun, ia telah menggunakan yang Ki murni di peninggalan Ratu Agung dan kristal ungu untuk mengubah tubuhnya. Dia telah membuat tubuh yang murni semakin mendekati kesempurnaan. Dengan tubuh yang murni, ia juga akan menjadi jenius top, bahkan di sini di dunia Tian Yuan. Kembali di Taiyah Divine Kingdom, seorang pendahulu dengan tubuh yang murni telah berhasil menguasai teknik suci Taiyah dalam 20 hari, dan akhirnya menjadi sage. Periode waktu ini juga menjadi catatan abadi di kota Taiyah Divine. Dan itu hanya tubuh yang murni biasa. Jika itu adalah tubuh yang murni-murni, maka itu akan lebih menakjubkan. Bahkan di dunia Tian Yuan, itu akan menjadi kejadian yang mengejutkan. Itu adalah kondisi tubuh yang dapat mempengaruhi situasi berbagai faksi besar di dunia Tian Yuan. Ketika dia berada di Cloud Wilderness, bakat seni bela diri Yi Yun bisa dikatakan sangat mengerikan. Setelah ia pergi ke Taiyah Divine City, dan ekspedisinya ke Valence Target, bakat seni bela diri Yi Yun meningkat pesat. Dan sekarang, Yi Yun datang ke dunia Tian Yuan. Dengan energi Purple Crystal secara halus mengubah tubuhnya perlahan mendekati tubuh yang murni yang sempurna. Bahkan tanpa kristal ungu, dia masih bisa benar-benar disebut jenius seni bela diri. Di ranah mistik permaisuri besar, Yi Yun tidak menemukan kesulitan untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk melewati ujian masuk ini. Namun, ini tidak cukup untuk memuaskan Yi Yun. Permaisuri besar kuno dapat meninggalkan namanya selama ribuan tahun berarti bahwa wilayah kultivasinya telah melampaui imajinasi dunia ini. Untuk mengesankan permaisuri besar kuno, melewati dengan indah jauh dari cukup. Gong Sun Hong dianggap telah berlalu dengan indah, tapi lalu kenapa? Itu hanya satu Mark Empyrean. Yi Yun telah melihat deskripsi gulir Gioklan keluarga Sentu. Untuk benar-benar menukar harta dalam lemari besi Ratu Agung, satu Mark Empyrean sama sekali tidak ada artinya. Dari sudut pandang Yi Yun, seorang jenius muda yang memenangkan tempat pertama di turnamen Li Fire Sect-nya, tidak akan menjadi satu-satunya dari jenisnya di dunia Tian Yuan saat ini. Beberapa dari mereka dapat ditunjukkan dari berbagai faksi besar. Ditempatkan di era permaisuri besar kuno, mereka mudah ditemukan di segelintir orang. Jika permaisuri besar kuno menginginkan orang seperti penggantinya, dia hanya perlu menunjukkan dia akan kembali di zamannya. Tak terhitung jumlah orang akan datang mendobrak pintu. Dan di antara orang-orang itu, pasti ada orang-orang yang lebih menonjol daripada Gong Sun Hong. Namun, itu semua tidak berguna. Oleh karena itu, Yi Yun yakin bahwa kinerja Gong Sun Hong tidak memuaskan Sang Ratu Agung. Menghindar dengan sempurna tidak mengesankan bagi permaisuri besar, dan jika begitu, itu berarti ada cara yang lebih sempurna untuk membersihkan persidangan, seperti membunuh binatang buas yang sunyi. Ketika pikiran ini terlintas dalam pikiran, Yi Yun juga terkejut. Itu karena semuanya jelas. Binatang sepi kuno besar di jembatan bukanlah sesuatu yang Yi Yun bisa atasi. Bahkan jika semua orang yang hadir bergabung, itu masih tidak cukup. Bahkan ketika Lin Xintong berusia 16 tahun, bahkan jika dia menggandakan kekuatannya, dia masih akan tidak cocok dengan binatang sepi kuno.
Namun, menurut analisis berbagai aspek, hanya ada satu cara untuk menghapus persidangan yang akan memuaskan permaisuri besar kuno. Jika tidak, ranah mistik permaisuri agung yang didirikan olehnya akan kehilangan maknanya. Tidak mungkin untuk secara langsung membunuh binatang buas yang jauh melebihi tingkat kekuatan pemuda berusia 16-17 tahun. Oleh karena itu, menggunakan logika ini, binatang buas kuno di depannya pasti memiliki kelemahan. Uji coba entry pertama ini mungkin tidak menguji teknik gerakan seseorang, juga bukan uji keterampilan tempur yang sebenarnya, tetapi menguji kekuatan pengamatan setiap pembudidaya yang melangkah ke jembatan. Cari kelemahan binatang buas kuno yang sunyi. Persepsi Yi Yun mungkin cukup bagus, dan matanya tajam, tetapi dia tidak percaya kemampuannya dalam bidang ini mengungguli para jenius dari zaman kuno, juga tidak akan membuat permaisuri agung puas. Oleh karena itu, Yi Yun harus menggunakan senjata pembunuhnya. Ketika permaisuri besar kuno mengatur alam mistik permaisuri besar, baik itu susunan atau pengaturan, mereka tidak bisa menghindari energi mereka. Dalam visi energinya, jembatan dan binatang sepi kuno memberikan pemandangan yang sama sekali berbeda. Metode ini mungkin tampak agak tidak tahu malu, tapi Yi Yun sangat menyukainya. Batuk, mengapa aku memiliki pemikiran seperti itu? Yi Yun menyentuh hidungnya, Senior Great Empress, maaf, aku juga tidak ingin menipu, tapi, kristal ungu juga dianggap sebagai bagian dari aku dan merupakan unsur dari bakat aku. Jika aku menerima warisan kamu, aku percaya, itu tidak akan dipermalukan di tangan aku. Yi Yun percaya bahwa proses dan metode dalam melakukan tugas tidak penting, selama dia tidak melanggar garis bawahnya sendiri. Hasilnya adalah apa yang mendasar. Dan pada saat itu, suara acuh tak acuh dari alam mistik permaisuri besar terdengar. Masih ada 30 menit lagi sebelum binatang sepi kuno itu akan menghilang. Masih ada 30 menit lagi, Yi Yun memandang ke belakang ke arah para pembudidaya yang belum memulai persidangan. Termasuk dia, ada 3 orang yang tersisa, 30 menit lebih dari cukup waktu. Pada saat itu, banyak pembudidaya yang berhasil melintasi jembatan menyelesaikan meditasi mereka. Mata mereka semua berkumpul pada beberapa orang terakhir. Untuk sesaat, wajah orang-orang ini menjadi pahit. Mereka tidak ingin menyerah, tetapi mereka juga tidak memiliki keberanian untuk menghadapi binatang buas kuno. Beberapa dari mereka saling memandang, ragu untuk maju. Mudah menyerah, tetapi mereka merasa bahwa menyerah tanpa perlawanan akan menghasilkan tanda hitam dalam hidup mereka. Itu akan mempengaruhi hati bela diri mereka. Dengan tidak ada ruang yang tersisa untuk mundur, seorang pengecut pergi ke jembatan cahaya, mencoba persidangan. Namun, perbedaan dalam kekuatan tidak bisa ditebus. Melawan binatang sepi kuno, pemuda ini hanya bertahan sekitar 1 menit sebelum dikirim terbang oleh binatang sepi kuno dalam satu serangan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindari serangan langsung dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi energi seperti para jenius lainnya. Jadi, dia mendapat pukulan berat, menyebabkan tulang rusuk dan tulang dada hancur. Dia terbang dari jembatan seperti kantong darah yang rusak. Haha, sangat mengerikan. Melihat keadaan pembudidaya ini, pemuda dari klan keluarga Sentu mulai mengejek. Tidak ada simpati di dunia pejuang. Ketika para pemuda ini tumbuh, suatu hari mereka bisa menjadi musuh mereka, jadi mereka tidak keberatan memengaruhi kepercayaan orang-orang ini, membiarkan mereka tidak pernah pulih dari kemunduran. ZZ, ada 2 orang yang tersisa. Untuk menyeretnya keluar sekarang, keberanian mereka lebih kecil dari kepala jarum. Yi Yun itu belum naik. Dia adalah rasa malu keluarga Lin. Pemuda Sentu memandang Yi Yun saat matanya melirik Lin Yu, Lin Fengyue dan perusahaan. Ekspresinya meremehkan. Dia bukan bagian dari keluarga Lin kita, jangan sertakan keluarga Lin ke dalam ini. Kata Lin Yu dengan marah tidak jauh dari pemuda Sentu. Dia tidak bisa mentolerir penghinaan terhadap keluarganya. Anak itu awalnya udik yang datang dari hutan belantara di Backwateris. Apapun yang ingin kamu lakukan padanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin. Lin Yu dalam suasana hati yang sangat buruk. Ketakutan Yi Yun membuatnya diejek juga. Apa gunanya menunda? Dalam waktu kurang dari 30 menit, jembatan cahaya dan binatang sepi kuno ini akan menghilang. Kemudian, tidak ada cara bagi Yi Yun untuk melewati persidangan. Akan ada cukup waktu untuk membunuh Yi Yun di antara waktu jembatan menghilang dan pembukaan pintu masuk uji coba kedua. Banyak dari mereka diam-diam menunggu saat ini. Pemuda Sentu sedang menonton Yi Yun dengan mencibir dingin. Sentu Nantian telah memberikan tugas ini kepadanya, jadi dia secara alami perlu melakukannya dengan indah. Selain itu bukan tugas yang sulit sama sekali. Sentu Nantian telah secara khusus menginstruksikan bahwa Yi Yun harus dibunuh dengan cara yang paling kejam. Aradis visual bukan pilihan yang buruk. Dengan merekam proses kematian Yi Yun, Sentu Nantian dapat menikmati kematiannya yang tragis. Dia cenderung menjadi sangat senang dengan gerakan itu. Sentu Nantian mungkin telah tersandung sebelumnya, tapi dia adalah penerus yang paling mungkin dari klan keluarga Sentu. Dia memiliki masa depan yang cerah dan tidak terbatas. Pemuda klan keluarga Sentu ini sudah memikirkan cara untuk membangun hubungan persahabatan dengan Sentu Nantian, berharap untuk ditempatkan di posisi penting di masa depan oleh Sentu Nantian. Dan membunuh Yi Yun adalah kesempatan itu. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan aradis visual dari cincin interspatialnya. Dia juga mengeluarkan cacing yang dipelihara klan keluarga Sentu, saat senyum kejam muncul di wajahnya. Pada saat itu, selain Yi Yun, orang terakhir sudah naik. Dia tidak memiliki banyak kepercayaan untuk memulai, berharap untuk membiarkan Yi Yun naik terlebih dahulu, tetapi melihat Yi Yun santai, dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama dari Yi Yun, jadi pada akhirnya dia harus memanggil keberaniannya dan naik. Pada akhirnya, tidak ada keajaiban. Pemuda itu gagal total. Seluruh tubuhnya berlumuran darah ketika matanya bersinar dengan kengganan untuk menerima nasibnya, tetapi untungnya, dia tidak kehilangan rasa takutnya. Di sisi lain jembatan, banyak orang mengeluarkan senyum mengejek. Banyak dari mereka mengatakan kata-kata yang hambar dan sarkastik, seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan monyet. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan penghinaan, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia menelan ramuan dan mulai bermeditasi. Melihat pemuda di negara ini, Yi Yun menghela nafas ringan. Dunia Tian Yuan memang kejam. Di Tayah Divine Kingdom, orang-orang pada dasarnya berasal dari negara yang sama, jadi bahkan jika mereka cemburu atau permusuhan, orang-orang setidaknya akan sedikit menyamarkannya. Namun, tidak ada hal seperti itu di dunia Tian Yuan, hanya ada permusuhan penuh dan niat membunuh. Namun, jika pemuda bisa menangani penghinaan dari pengalaman ini, maka prestasi masa depannya tidak akan sama lagi. Yi Yun menggelengkan kepalanya sedikit dan melihat kembali pada binatang sepi kuno, mengkonfirmasikan kelemahannya. Dia tidak terburu-buru. Adapun ejekan dari para pembudidaya di jembatan, dia menutup telinga untuk itu. Yi Yun menginginkan jaminan 100%. Tes ranah mistik The Great Empress sangat luar biasa. Bahkan dengan Purple Crystal, Yi Yun harus mengkonfirmasi itu berulang-ulang untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Ada sekitar 10 menit tersisa sebelum jembatan cahaya menghilang. Suara alam mistik Agung Empress memberi pemberitahuan lain yang acuh tak acuh. Waktu yang tersisa adalah waktu yang diperlukan untuk membakar 2 dupa. Mendengar pemberitahuan ini, orang-orang mulai mempersiapkan diri. Yi Yun, cobalah. Lebih baik daripada tidak memiliki harapan sama sekali. Orang yang berbicara adalah Lin Fengyue. Yi Yun memberi Lin Fengyue pandangan terkejut, sebelum berkata dengan lemah, terima kasih.
Setelah mengatakan itu, Yi Yun berjalan menuju jembatan. Dia akhirnya datang. Hahaha. Pemuda Sentu tertawa terbahak-bahak, menunggu untuk melihat Yi Yun berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Aku katakan nak, kamu tidak bisa berpikir untuk bunuh diri di jembatan, kan? Itu akan sangat bijaksana. Pemuda Sentu secara alami tidak ingin Yi Yun mati seperti itu. Dia hanya sengaja memancing Yi Yun. Pada saat yang sama, dia meletakkan array visual ke bawah dan mengarahkannya ke jembatan, bersiap untuk merekam adegan Yi Yun dilecehkan. Yi Yun bahkan tidak melihat pemuda Sentu saat dia berdiri 10 meter dari binatang buas kuno, diam-diam melihat keberadaan yang menakutkan. Dalam visi energinya, jembatan cahaya menjadi berwarna-warni, dan binatang buas di jembatan menjadi keberadaan yang terdiri dari titik-titik cahaya berwarna-warni. Yi Yun memiringkan tubuhnya sedikit saat dia menyekat cincin interspatial dengan jari-jarinya, menciptakan adegan mengejutkan bagi semua orang. Yi Yun sebenarnya menarik busur. Dengan busur dan anak panah, serta panah dingin, dia memegang busur lurus pada binatang terpencil kuno. Busur. Semua orang menjadi kaget. Mereka awalnya berpikir bahwa itu akan sangat mengesankan jika Yi Yun berani berdiri di depan binatang terpencil kuno. Setelah pertempuran dimulai, Yi Yun akhirnya berlarian dalam keadaan menyedihkan sebelum ia akan dikirim terbang oleh binatang sepi setelah puluhan detik. Mereka tidak pernah berharap Yi Yun menarik busur. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin menyerang binatang terpencil kuno? Sebelumnya ketika Gong Sun Hong menghadapi binatang sunyi kuno, dia telah menghunus pedangnya, tapi itu menggunakan langkah pedang sapu gambarnya. Namun, untuk busur, mereka belum pernah mendengar teknik gerakan yang digunakan bersama dengan busur. Bodoh. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Orang bodoh yang hanya tahu bagaimana mengikuti pelatihan tertutup dan tanpa pengalaman tempur yang sebenarnya bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang dirinya sendiri. Yi Yun benar-benar ingin menembak binatang buas yang bahkan Gong Sun Hong tidak berani menyerang. Tidak diketahui apakah pikirannya tidak jelas dan apakah dia hanya meninggalkan dirinya sendiri untuk putus asa di lingkungan yang mengerikan ini. Setelah Yi Yun menarik busurnya, binatang buas kuno itu sepertinya merasakan provokasi Yi Yun. Dengan raungan, itu dibebankan pada Yi Yun. Murid Yi Yun mengerut saat dia melompat. Dia berjungkir balik di udara seolah-olah dia adalah daun pohon yang digerakkan oleh angin. Wah, binatang sepi kuno menyapu Yi Yun, sementara Yi Yun terus membalik. Tubuhnya telah bergesekan melewati punggung binatang buas kuno, menghindari serangannya. Bahkan taji tulang di punggungnya disapu rambut Yi Yun. Yi Yun telah menghindari serangan pertama binatang buas kuno yang sunyi itu. Oh, dia mengelak. Orang-orang terpana. Mereka tidak pernah menyangka bocah ini selincah ini. Mereka berpikir bahwa bahkan jika Yi Yun berhasil mengelak, itu akan sangat menyedihkan. Mereka tidak mengira dia akan menghindari serangan langsung, dan bahkan menghindari fluktuasi energi juga. Ini baru permulaan. Segera, binatang sepi kuno akan membuka mata ketiga. Ketika itu terjadi, anak itu akan mati. Pemuda Sentu berkata karena dia tidak mau menerima situasi. Pada saat itu, Lin Fengyue berkata kepada Yi Yun, punggung binatang sepi adalah titik buta. Cobalah sembunyi di sana. Lin Fengyue sebenarnya punya niat baik. Dia tidak iri pada Yi Yun. Sebagai salah satu dari sedikit orang dari generasi muda yang berada di urutan kedua setelah Lin Xintong, Lin Fengyue memiliki harga dirinya sendiri. Dia sangat dihargai oleh keluarganya, dan posisinya bahkan lebih tinggi dari Yi Yun. Untuk keluarga bela diri, jenius bela diri top pasti akan memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada jenius teknik Desolate Heaven. Seni bela diri adalah dasar keluarga yang mendukung segalanya, sedangkan teknik Desolate Heaven hanyalah layanan untuk seni bela diri. Dalam keadaan seperti ini, Lin Fengyue dan Lin Xiaodi sebenarnya tidak ingin melihat Yi Yun mati sangat. Namun, Lin Yu berbeda. Mendengar kata-kata Lin Fengyue, Lin Yu mencibir dan mengejek dalam hatinya, apa gunanya memperingatkan raja. Dia hanya berhasil menghindari serangan pertama. Ini masih awal. Yi Yun tersenyum ramah pada saran baik Lin Fengyue. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia melihat Yi Yun tersenyum bahkan di tengah-tengah serangan seperti badai. Anak ini, mengaum. Binatang sepi kuno menerkam sekali lagi. Yi Yun berjungkir balik di udara dan berhasil menghindarinya lagi. Itu seperti tubuh Yi Yun adalah daun. Kekuatan angin dari serangan binatang buas kuno telah meledakkan Yi Yun. Kecepatan binatang buas kuno menjadi lebih cepat, dan kekuatan angin juga menjadi lebih kuat. Yi Yun juga meledak lebih cepat, dan sebaliknya, dia juga akan menjadi lebih lambat. Gerakan Yi Yun terlihat sangat ringan dan sederhana. Dia tidak menghindari sedikit pun atau sedikit lebih sedikit. Itu membuat orang tidak yakin apakah dia menghitung gerakannya dengan benar atau apakah dia hanya beruntung setiap kali dalam dot gas yang berisiko. Alis Gong Sun Hong perlahan-lahan terangkat ke atas saat dia menatap Yi Yun dengan heran. Matanya menyala tidak wajar, menghindari sekali atau dua kali tidak menjelaskan apa-apa, tetapi melakukannya berulang kali membuktikan bahwa teknik gerakan Yi Yun itu jujur. Para elit yang hadir tidak layak mendapat perhatian Gong Sun Hong, dan Yi Yun secara alami sama. Namun, Gong Sun Hong tidak pernah berharap Yi Yun memiliki beberapa keterampilan. Kemampuan ini hampir mirip dengan Lin Yu. Itu cukup mengesankan bagi magang Desolate Heaven Master, yang melakukan banyak upaya dalam teknik Desolate Heaven, berada di level Lin Yu. Pada saat itu, binatang sepi kuno meraung saat membuka mata ketiga. Ini membuka matanya. Pemuda Sentu mencibir. Cukup banyak dari mereka yang bisa menahan serangan binatang buas kuno sebelum membuka matanya. Namun, begitu itu membuka matanya, mereka semua akan hampir dikalahkan secara instan. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Pada saat binatang terpencil kuno membuka mata ketiga, Yi Yun mengangkat busur cangtainya. Dia sedang menunggu momen khusus ini. Ketika binatang buas kuno membuka mata ketiga, itu juga dalam bentuk yang paling kuat, tetapi juga ketika itu mengungkapkan kelemahannya. Tanpa itu membuka mata ketiga, Yi Yun tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Dia hanya bisa mengelak seperti Gong Sun Hong dan perusahaan, tapi sekarang, Yi Yun bisa menguji idenya. Apa yang ada di balik bahaya adalah kesempatan. Menggenggam busur Tai Chang dengan erat, Yi Yun membuka visi energinya. Sentuhan logam dingin di tangannya tampaknya memiliki koneksi darah dengan Yi Yun. Ini adalah busur yang bagus yang dibangun oleh master kerajaan-kerajaan Tai Tai. Tubuh busur terbuat dari esensi logam Tai Chang. Begitu Yuan Qi disuntikkan ke dalamnya, kekerasan dan ketangguhannya akan meningkat pesat. Semakin banyak Yuan Qi disuntikkan, semakin sulit Tai Chang Bo menjadi, membuatnya lebih sulit untuk ditarik, tetapi juga meningkatkan kekuatannya. Tai Chang Bo mungkin tidak ada artinya ketika ditempatkan di dunia Tian Yuan, tapi begitu busur itu diresapi dengan Yuan Qi, itu bisa sekuat penggunanya. Itu bisa menahan semua energi Yi Yun, memperkuat kekuatan Yi Yun sampai ekstrim. Binatang sepi kuno dibebankan pada Yi Yun saat membuka mulut besarnya. Yi Yun tidak menghindar saat dia menatap lurus pada binatang terpencil kuno. Dia menarik Tai Chang Bo terbuka dan menembakkan panah yang dingin. Kembali ketika Yi Yun pertama kali memilih senjata, dia memiliki hubungan yang aneh dengan busur. Kembali di Taiyah Divine City, sosok tidak penting seperti Yi Yun telah menggunakan busur untuk mendapatkan ramuan primordial. Apa yang dia lakukan? Melihat Yi Yun tiba-tiba tidak bergerak, seolah-olah dia akan bentrok dengan binatang buas kuno, semua orang terkejut.
Teknik gerakan Yi Yun jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Meskipun orang-orang seperti pemuda Sentu dan Lin Yu memiliki kecenderungan bias, percaya Yi Yun akan dihilangkan begitu binatang buas kuno membuka mata ketiga. Orang-orang yang objektif percaya bahwa jika Yi Yun menggunakan semua kekuatannya, ia bisa melewati persidangan meski mengalami cedera berat. Tapi mereka tidak pernah berharap bahwa Yi Yun tiba-tiba akan memiliki perilaku mencari kematian seperti itu. Apakah dia mencari mati? Dia marah. Dalam sepersekian detik, orang tidak punya waktu untuk berseru. Taring binatang buas kuno sudah datang menabrak kepala Yi Yun, tetapi pada saat binatang buas kuno akan menutup rahangnya, Yi Yun melepaskan tali busurnya, menembakkan panah. Peng! Dentingan yang jelas dari tali busur bergema, dan seperti raungan naga, bergema di telinga seseorang. Wind Chasing Arrows membentuk sinar ilahi, menembak langsung ke mulut binatang buas kuno. Panah Yi Yun dipandu menggunakan visi energinya. Itu mungkin terlihat seperti sedang ditembakkan ke mulut binatang buas kuno, tetapi sudut dan kecepatannya sangat diperhitungkan dengan baik. Tidak ada orang biasa yang bisa menirunya. Target Yi Yun adalah kristal di belakang kepala binatang buas kuno. Itu adalah inti binatang buas kuno, dan itu adalah hal yang memanipulasi sumber energi binatang itu. Itu adalah bentuk sebenarnya dari mata ketiga binatang buas kuno yang sunyi. Mata ketiga di tengah alisnya sebenarnya hanya proyeksi kristal. Jika Yi Yun menembak mata ketiga, itu akan sia-sia, karena energi kristal terkonsentrasi di mata ketiga. Hanya dengan menembakkan bentuk aslinya yang bisa dibunuh dalam satu pukulan. Melihat panah yang akan mengenai itu, binatang terpencil kuno itu terkejut. Reaksinya sangat cepat. Itu menutup mulutnya dan menggigit panah Yi Yun. Tidak mungkin Yi Yun membiarkannya. Hanya ada satu kesempatan, karena kesempatan ini tidak akan pernah muncul lagi. Radiant Sun Qi meledak. Gambar hantu lembah Tang muncul di belakang Yi Yun. Pada saat dia menembakkan Wind Chasing Arrow, dia telah menyuntikkan Radiant Sun Qi ke panah, dan itu meledak pada saat itu. Angin mengejar panah memancarkan sinar ilahi, dan itu dipercepat seperti meteor. Tepat sebelum binatang buas kuno menutup mulutnya, ia sudah memasuki mulutnya. Anak panah itu menusuk ke dalam dagingnya, menyegel tenggorokannya dengan satu panah. Peng! Seluruh panah sepanjang 4 kaki masuk. Bahkan fletching panah itu tidak bisa dilihat. Tubuh binatang sepi kuno tiba-tiba berhenti. Itu berhenti 1 kaki dari Yi Yun. Yi Yun memegang Tai Changbo dan bertukar pandang dengan binatang terpencil kuno di dekatnya. Yi Yun jelas bisa merasakan aura mengerikan bahwa binatang terpencil kuno yang dipancarkan dari jarak ini. Taringnya yang ganas dan mata yang dingin memberi Yi Yun perasaan yang sangat menindas. Dia menembakkan panah ke mulutnya. Gong Sun Hong tertegun beberapa saat, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya dengan memasukkan panah ke mulutnya. Daging oral mungkin lemah, tetapi melawan binatang buas kuno, itu juga tidak akan menjadi kelemahannya. Lidahnya ditutupi dengan hanail seperti jarum logam, tidak mungkin untuk menembak melalui itu. Gong Sun Hong yakin bahwa binatang buas yang menakutkan pada tingkat ini tidak bisa dihancurkan dengan bintik-bintik lemah seperti matanya, rongga mulut atau perut. Namun, tepat sebelum dia selesai berbicara, binatang sepi kuno tiba-tiba bergetar hebat. Tubuhnya yang terdiri dari energi mulai berubah. Ini berlangsung selama beberapa detik, dan mendengar ledakan peng, binatang sepi kuno meledak menjadi hujan cahaya sebelum menghilang. Gong Sun Hong, yang selalu tenang bahkan jika dia melihat gunung runtuh di depannya, tercengang dengan mulutnya yang ternganga ketika dia melihat pemandangan ini. Wajahnya benar-benar berubah. Apa? Hujan cahaya, yang masih membara seolah-olah keajaiban ilahi telah turun dari langit, tampaknya mengejek kepercayaan dan ketidaktahuan Gong Sun Hong yang buta. Gong Sun Hong sedikit membuka mulutnya, tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. 445. Setelah berhasil membunuh binatang sepi kuno, Yi Yun menghela nafas lega. Ketika semua perkembangan terjadi seperti yang dia harapkan, memungkinkan dia untuk membunuh binatang sepi kuno seperti yang dia rencanakan, rasa pencapaian ini cukup kuat. Pada saat itu, setelah binatang sepi kuno menghilang, itu berubah menjadi tetesan cahaya energi yang menyerupai hujan. Hujan turun pada Yi Yun, menutupi dirinya di dalam. Itu membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke pesawat fana. Elit muda di dekatnya benar-benar tercengang, terlepas dari mereka yang berhasil melewati jembatan atau tidak. Beberapa saat yang lalu, banyak dari mereka membayangkan kegagalan Yi Yun, dan bagaimana mereka akan membunuhnya, dengan imbalan hadiah klan keluarga Sentu. Tapi sekarang, kenyataan telah memberi mereka satu tamparan ketat. Beberapa dari mereka hampir tidak berhasil bertahan di jembatan, menerima cedera serius, tetapi meskipun demikian, mereka sangat senang dengan hasil mereka. Adapun orang-orang yang tersisa yang tidak lulus persidangan, mereka telah tersapu oleh binatang buas kuno, atau menyerah sebelum melangkah di jembatan. Melihat Yi Yun lagi, orang sial yang mereka pikir untuk membunuh, sebenarnya, berhasil menembak binatang buas kuno sampai mati dengan satu tembakan panah setelah dia tiba di jembatan. Ini adalah perbedaan langit dan bumi. Itu terlalu konyol. Apakah anak ini bahkan manusia? Orang menelan ludah saat mereka merasa takut. Mereka senang bahwa mereka dilindungi oleh hukum alam mistik permaisuri agung, karena mungkin bukan mereka yang membunuh Yi Yun, tapi Yi Yun membunuh mereka. Orang-orang yang memiliki reaksi terbesar adalah Lin Yu dan pemuda dari klan keluarga Sentu. Lin Yu babak belur keluar dari akal sehatnya. Wajahnya pucat, seolah-olah orang tuanya baru saja meninggal. Sebelumnya, dia membandingkan dirinya dengan Yi Yun dalam segala aspek. Dengan Yi Yun dihargai oleh matriark Lin, dan dia menunjukkan bakatnya yang tak tertandingi dalam teknik Desolate Heaven, seni bela diri dan pertempuran yang sebenarnya telah menjadi satu-satunya hal yang membuat Lin Yu merasa dia lebih unggul dari Yi Yun. Lagi pula, di Tian Yuan dunia, kekuatan adalah yang paling penting. Status Master Surga Desolate terbaik di dunia Tian Yuan tidak ada bandingannya dengan orang terkuat. Tapi sekarang, satu-satunya rasa superioritas Lin Yu telah benar-benar hancur. Dia lebih rendah dari Yi Yun dalam teknik Desolate Heaven, pendukungnya lebih rendah dari Yi Yun, dan sekarang, bahkan kekuatannya lebih rendah dari Yi Yun. Orang bisa membayangkan kemunduran Lin Yu merasa benar-benar dibayangi oleh udik dari Baekwater Timur ketika ia adalah anak dari klan keluarga besar. Saat Lin Yu berada di ambang kehancuran, Yi Yun menghilang dari pandangannya. Yi Yun telah menggunakan teknik gerakannya untuk menembak seperti panah ke arah tertentu. Dalam sekejap mata, dia telah terbang 100 meter jauhnya. Oh, apa yang dia lakukan? Orang-orang terpana. Saat mereka masih terbenam dalam goncangan Yi Yun membunuh binatang sepi kuno, mereka tidak bereaksi pada waktunya. Mengambil panahnya, seorang pemuda tertegun. Dia menyaksikan dengan bingung ketika Yi Yun mengambil panah 100 meter jauhnya. Itu adalah Wind Chasing Arrow yang telah ditembak Yi Yun sebelumnya. Mengambil panah yang dia tembak. Apakah dia seburuk itu? Wind Chasing Arrows Yi Yun tentu saja merupakan item kelas atas di kerajaan Tayah Divine, tetapi di mata dunia Tian Yuan, itu pasti tidak dianggap sebagai panah yang baik. Yi Yun sama sekali tidak miskin sekarang, terutama setelah merampok Sentu Nantian dan 1000 tangan nenek. Di antara generasi yang lebih muda di usia remaja, dia bisa dikatakan sebagai seorang taipan. Yi Yun tentu saja tidak peduli dengan satu Wind Chasing Arrow. Dia sengaja terbang sejauh itu untuk mengambil Wind Chasing Arrow bukan karena panah itu, tapi kristal binatang buas kuno yang sunyi. Baru saja ketika Yi Yun membunuh binatang sepi kuno, ada kekacauan total.
Orang-orang masih dikejutkan oleh kematian binatang buas kuno, jadi mereka tidak melihat kristal yang telah keluar dari tubuhnya. Bahkan jika mereka menyadarinya, mereka tidak memiliki visi energi Yi Yun, sehingga mereka tidak akan bisa mengatakan apa yang tidak biasa tentang kristal itu. Sekarang, Yi Yun menggunakan alasan memilih panahnya untuk menjaga kristal ke dalam cincin interspatial tanpa ada yang tahu. Karena dia telah menggunakan tubuhnya sebagai penyembunyian, tidak ada yang menyadarinya sepanjang waktu ini. Pada sepersekian detik Yi Yun menyimpan kristal, dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah kristal ukuran thumbnail. Itu tampak seperti peninggalan tulang terpencil yang disempurnakan menggunakan teknik mistik khusus. Di dunia para pejuang, peninggalan tulang terpencil adalah sumber energi yang paling efisien. Ini dapat digunakan untuk memberi daya pada arai besar, dan mendorong kapal udara, Del. Tidak ada keraguan bahwa permaisuri besar kuno telah meninggalkan sejumlah besar peninggalan tulang sepi di dunia mistik ketika dia mengaturnya. Untuk mencegah energi di dalam relik tulang sepi menghilang perlahan-lahan dari waktu ke waktu, pasti ada arai besar di ranah mistik yang digunakan untuk mengumpulkan surga bumi Yuan Qi sehingga dapat menyuburkan relik tulang sepi. Dan pusaran air dewa pemakaman abis telah menyedot jumlah yang tak terbatas dari surga bumi Yuan Qi, jadi di bawah pemeliharaan surga bumi Yuan Qi seperti itu, peninggalan tulang sepi di alam mistik telah menjadi lebih murni dan berkualitas lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu, Yi Yun pasti tidak akan melewatkan peninggalan tulang sepi seperti itu. Bagaimanapun juga dia adalah orang dari Backwater East, dia tidak dapat mengubah sifatnya yang kikir. Dia bahkan tidak sanggup berpisah dengan panah berkualitas rendah. Pemuda dari klan keluarga Sentu mengertakkan giginya saat dia berbicara. Meskipun Yi Yun telah menembak binatang buas itu sampai mati dalam satu tembakan, sesuatu yang bahkan Gong Sun Hong tidak bisa lakukan, menyebabkannya merasa sangat ketakutan, dia masih akan mengambil setiap kesempatan untuk menodai reputasi Yi Yun. Ini juga bisa dimengerti. Sekitar 100 meter jauhnya, Yi Yun sepertinya memperhatikan sesuatu. Dia terkekeh dan menatap pemuda Sentu dengan tajam. Dan pandangan ini membuat wajah pemuda Sentu menjadi pucat pasi. Dia tanpa sadar mundur selangkah. Setelah dia membunuh binatang sepi kuno, tekanan Yi Yun berikan kepada orang lain terlalu besar. Anak ini, pemuda Sentu menelan beberapa suapan saat suaranya bergetar. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Pikirnya ganas. Dia tidak bisa percaya bahwa Yi Yun adalah seorang jenius teknik desolate surga dan seorang jenius seni bela diri pada saat yang sama. Dan pada saat itu, sinar ilahi jatuh dari langit. Balok ini berwarna-warni, dan mirip dengan balok yang menembak Gong Sun Hong dari sebelumnya. Namun, warnanya lebih cerah dan intensitasnya berkali-kali lebih kuat. Itu adalah Mark Empyrean. Orang-orang berseru karena mereka merasa iri dan cemburu. Yi Yun dengan mudah melewati persidangan pertama. Dia telah menyelesaikannya dengan lebih sempurna daripada Gong Sun Hong, jadi bagaimana mungkin dia tidak menerima tanda Empyrean. Sinar ilahi terkondensasi di lengan Yi Yun, membentuk tato. Tato itu tampak seperti sisik indah yang saling berdekatan. Ini, ketika mereka melihat lengan Yi Yun, mata mereka menjadi linglung. Apakah ini benar-benar Mark Empyrean? Terlalu banyak. Gong Sun Hong hanya memiliki satu Mark Empyrean yang dicetak padanya. Tetapi di lengan Yi Yun, itu adalah seluruh segmen dari tanda Empyrean. Ini membuat banyak elit muda hadir menahan nafas. Hanya dalam beberapa detik, sudah ada lebih dari 20 Empyrean Mark, dan tampaknya tidak ada akhirnya. Perbedaannya terlalu besar. Persidangan Yi Yun secara alami lebih baik daripada Gong Sun Hong, tapi itu tidak sampai pada jarak yang sangat jauh. Ada hampir 30. Bibir orang bergerak-gerak ketika mereka melihat tato Empyrean yang indah di lengan Yi Yun. Mereka berharap bisa memilikinya sendiri, sayangnya, Markus Empyrean hanya dapat digunakan oleh orang itu sendiri. Bahkan jika orang lain memotong lengan Yi Yun, itu juga tidak berguna. Di antara orang-orang, ekspresi Gong Sun Hong cemberut saat dia melihat lengan Yi Yun. Dia hanya memiliki satu Mark Empyrean. Awalnya itu tanda kebanggaan baginya, tetapi sekarang dibandingkan dengan Yi Yun, Mark Empyrean tunggal ini telah menjadi ejekan dan penghinaan baginya. Gong Sun Hong selalu menjadi pusat perhatian, tetapi sekarang di ranah mistik permaisuri besar, dia benar-benar telah dijatuhkan oleh Yi Yun. Dia telah mengusulkan sudut pandang bahwa binatang buas kuno tidak terkalahkan, dan dia telah mengikuti aturan ini, dan telah melewati persidangan dengan cara yang tampaknya sempurna. Namun, kesempurnaannya tidak berlangsung lama sebelum itu dihancurkan tanpa ampun oleh Yi Yun. Sekarang, dengan perbedaan jumlah yang sangat besar di Empyrean Mark, sudah jelas bahwa dia baru saja lulus persidangan. Dan satu-satunya orang yang dengan sempurna melewati persidangan adalah Yi Yun sendiri. Kemunduran ini membuat Gong Sun Hong yang bangga, yang terbiasa membuat orang lain terkesan, sangat tidak nyaman. Aku tidak berharap bahwa kelemahan binatang buas kuno itu ada di mulutnya. Keberuntungan anak ini terlalu bagus untuk menembak kelemahan binatang buas kuno dengan satu panah, membunuhnya dalam satu pukulan. Jika aku tahu di mana kelemahannya, maka aku bisa membunuh binatang sepi kuno. Itu akan sangat mudah. Hanya satu pedang yang cukup untuk Qi. Petik 2. Gong Sun Hong tidak mau menerima kenyataan bahwa dia telah diinjak-injak oleh Yi Yun saat dia berkata dengan suara yang dalam. Dia lebih baik mati daripada percaya bahwa kekuatan serangan Yi Yun melebihi kekuatannya. Dan nyatanya, panah yang ditembak Yi Yun bahkan tidak terlihat istimewa. Maka itu hanya bisa menunjukkan bahwa keberuntungan Yi Yun baik. Dia telah berhasil membunuh binatang terpencil kuno karena untungnya memukul kelemahannya. Yi Yun adalah pembudidaya terakhir, jadi setelah dia mengalahkan binatang terpencil kuno, jembatan cahaya bergetar sebelum benar-benar menghilang. Satu-satunya yang tersisa adalah sinar ilahi dari surga yang mendarat di tubuh Yi Yun. Setelah sekitar 30 detik, semua cahaya terkondensasi di lengan Yi Yun, menjadi Empyrean Mark. Tanda-tanda Empyrean ini berwarna-warni dan mereka seperti sisik naga yang tersusun rapi, tampak sangat indah. Semua orang yang hadir adalah prajurit dengan penglihatan luar biasa. Dengan pandangan sekilas, mereka bisa mengetahui berapa banyak tanda Empyrean yang diterima Yi Yun. Ada total, 36. Sangat banyak. Melihat tanda Empyrean di lengan Yi Yun, mata Lin Yu memerah karena iri. Selama Yi Yun bisa memasuki lemari besi Ratu Agung, semua tanda Empyrean itu bisa ditukar dengan peluang luar biasa oleh Yi Yun. Kenapa ini terjadi? Dalam keluarga Lin, Yi Yun sangat dihargai oleh matriark. Lin Yu percaya bahwa alam mistik permaisuri besar, tempat yang memuji seni bela diri seseorang, akan menjadi panggungnya, tetapi siapa yang tahu bahwa ia akhirnya akan kalah dengan Yi Yun. Dia secara khusus menggunakan teknik mistik dan nyaris tidak melewati persidangan setelah mengalami luka parah. Sebaliknya, Yi Yun telah lulus tanpa cedera tunggal, dan dia telah mendapatkan sejumlah besar Empyrean Mark. Perbedaan ini sangat mengejutkan. Keberuntungan anak itu sangat baik baginya untuk bertaruh dengan benar. Gong Sun Hong memandang 36 tanda empir di lengan Yi Yun saat dia berkata dengan suara suram. Pada saat itu, suasana hati Gong Sun Hong sedang buruk. Di samping Gong Sun Hong, ada seorang pemuda yang mengikuti jejaknya dan bergema. Beberapa orang cenderung bertujuan untuk mata atau mulut binatang buas, berpikir disitulah kelemahannya. Sebenarnya, melawan binatang sunyi kuno yang sangat besar, tindakan ini sangat bodoh, terutama ketika menyerang mulut. Orang itu bisa hancur berkeping-keping karena ini. Petik 2. Siapa yang tahu bahwa alam mistik permaisuri agung memiliki latar yang belum sempurna, untuk meletakkan kelemahan binatang buas itu di mulutnya?
Kami telah melebih-lebihkan ranah mistik ini. Petik 2. Gong Sun Hong tidak menanggapi kata-kata anteknya, tetapi ekspresinya mengungkapkan bahwa dia diam-diam menyetujui kata-kata itu. Yi Yun hanya tertawa kecil ketika mendengar ini, juga tidak menjelaskan apapun. Dia memang menggunakan tipu daya untuk menyerang kelemahan binatang buas kuno, tetapi tanpa bimbingan visi energi, tidak ada artinya menyerang mulut binatang buas kuno. Gong Sun Hong menolak untuk mengakui kekalahan karena kesombongannya, dan sebagai gantinya, dia memilih untuk memandang rendah dunia mistik permaisuri agung. Dengan pemikiran seperti itu, ia pada akhirnya akan menderita. Setelah memikirkan hal ini, senyum main-main muncul di bibir Yi Yun. Dia secara alami ingin melihat situasi seseorang yang memiliki hubungan baik dengan Sentu Nantian dan yang ingin hidupnya menjadi kurang beruntung. Dalam persidangan ini, Yi Yun sudah mendapatkan 36 tanda Empyrean dan 1 peninggalan kuno. Menyuntikkan energi mentalnya ke cincin interspatial, dia melihat kristal misterius mengambang di cincin interspatialnya. Yi Yun bersiap untuk menemukan tempat di mana dia bisa memeriksa penggunaan peninggalan kuno tanpa ada yang melihatnya. Pada saat itu, dunia mistik permaisuri agung membuat pengumuman. Setiap orang yang telah lulus uji coba pertama dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya. Dan mereka yang tersingkir akan dikirim keluar dari dunia mistik permaisuri agung secara kolektif dalam 15 menit. Setelah mendengar ini, banyak dari elit muda yang gagal merasa tertekan. Mereka berharap untuk memperluas cakrawala mereka dengan memasuki ranah mistik permaisuri agung, tetapi kenyataan itu kejam. Orang-orang ini bahkan tidak lulus putaran pertama, jadi itu adalah kemunduran besar bagi mereka. Tentu saja, ada orang-orang yang juga menantikan akhir persidangan. Contohnya, para pemuda gendut yang mengadili terlebih dahulu. Dia memiliki lengannya yang terkoyak oleh binatang buas kuno, dan sekarang, lengan yang patah menjadi biru karena kurangnya aliran darah. Wajah pemuda yang gemuk itu juga pucat saat bibirnya bergetar. Dia telah mengalami 2 jam penyiksaan, dan dia hampir mencapai batasnya. Sekarang, dia hanya ingin bergegas keluar sesegera mungkin, kembali ke keluarga Su dan dirawat oleh para tetua keluarga Su-nya karena mungkin masih ada kesempatan baginya untuk menyelamatkan lengannya. Atau yang lain, jalan bela dirinya akan berakhir. Orang-orang jenius yang kehilangan tangan akan lebih rendah daripada prajurit kelas 2. Pada saat itu, di luar ranah mistik permaisuri agung, di Dewa Pemakaman Abis yang besar, ada air laut yang ditelan terus-menerus. Di air laut yang bergejolak, ada orang-orang dari berbagai klan dan sekte keluarga yang menunggu di sini. Hanya sebagian kecil dari orang-orang dari berbagai faksi besar yang datang memasuki dunia mistik untuk mencari harta, dan sisanya ditinggalkan di luar untuk menerima orang-orang mereka. Junior yang gagal akan dihilangkan oleh alam mistik permaisuri agung, jadi tanpa Penatua menerima mereka, junior ini akan tersedot ke dalam Dewa Burial Abis, dan hancur berkeping-keping. Banyak tetua dari berbagai faksi merasa gelisah. Menurut gulungan giok keluarga Sentu, sebagian besar orang yang gagal dalam persidangan akan terluka parah, tetapi ada juga kematian. Para pemuda dari berbagai faksi ini, yang telah memasuki ranah mistik permaisuri agung, semuanya adalah elit yang dipilih dengan susah payah. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi kerugian besar bagi faksi besar ini. Menurut scroll giok, eliminasi uji coba pertama akan terjadi setelah 3 jam. Ini masih awal, seorang penatua dari klan keluarga Sentu berkata, tetapi pada saat itu, pintu masuk ke alam mistik permaisuri besar mulai bergetar. Seolah-olah permukaan area air telah ditabrak oleh batu yang jatuh. Oh, sudahkah percobaan pertama berakhir? Begitu cepat, orang-orang terkejut dan terkejut. Namun, mereka tidak gegabah. Banyak tetua fokus dan siap menerima junior dari faksi mereka. Di sisi keluarga Lin, matriark Lin menaruh perhatian penuh di pintu masuk. Dia tidak memasuki ranah mistik Ratu Agung, dan dia tahu bahwa klan keluarga Sentu telah membuat berita publik, memikat lebih dari 10 faksi untuk memasuki ranah mistik Ratu Agung. Keluarga Lin tahu secara mendalam bahwa bahkan jika mereka memasuki ranah mistik permaisuri agung, ada peluang yang sangat rendah untuk mendapatkan sesuatu yang baik, jadi hanya penatua Howen membawa 4 atau 5 penatua ke ranah mistik permaisuri agung. Adapun penatua tersisa dari keluarga Lin, termasuk matriark Lin dan penatua Tianzu, mereka tinggal di luar ranah mistik. Dengan lineup yang kuat, mereka juga bisa sangat melindungi junior keluarga Lin mereka. Ketika pintu masuk yang bergetar semakin kuat, seorang pemuda akhirnya dikeluarkan dari sana. Itu adalah gadis muda. Ketika dia dikeluarkan, rambutnya acak-acakan, dan dia tampak sangat menyedihkan. Karena rambut dan darahnya menutupi penampilannya, sulit untuk mengatakan siapa dia. Namun, banyak dari tetua yang hadir sepenuhnya fokus, jadi dengan pemindaian, mereka dapat mengetahui identitas gadis itu. Seorang wanita berpakaian merah dari fraksinya melintas cepat, menyelamatkannya dari aliran air yang bergejolak. Sebuah energi hangat melonjak, mengisolasi kekuatan isapan Dewa Burial Abis. Pada saat yang sama, wanita berpakaian merah mengambil eliksir untuk memberi makan gadis itu, sehingga membiarkannya sembuh. Meskipun seseorang dari sisinya telah dieliminasi, wanita berpakaian merah tidak terlalu sedih karena gadis itu tidak terluka serius. Dia akan baik-baik saja setelah perawatan. Setelah gadis itu, satu kultivator demi satu dikeluarkan dari ranah mistik permaisuri besar. Matriark Lin dan penatua Tianzu saling memandang saat mereka fokus intens. Mereka paling peduli tentang keamanan Yi Yun. Feng Xian, karena Yi Yun berasal dari Backwater East, dia tidak cocok dengan dunia Tian Yuan. Dia sangat mungkin tersingkir di persidangan pertama. Ketika dia dikeluarkan, kamu harus menangkapnya, sementara aku akan bertanggung jawab untuk waspada terhadap lingkungan, untuk mencegah klan keluarga Sentu dari menyerang kita tanpa mempedulikan. Penatua, Feng Xian, Tianzu maksudkan adalah matriark Lin. Nama itu, Lin Feng Xian, tidak digunakan untuk waktu yang sangat lama. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk memanggil nama itu dalam keluarga Lin adalah 3 Grand Elders saja. Matriark Lin mengangguk. Di antara semua faksi besar lainnya yang hadir, klan keluarga Sentu adalah satu-satunya yang meninggalkan Grand Elder di luar untuk menerima orang-orang mereka. Faksi-faksi lain telah mengirim para tetua mereka yang paling kuat ke alam mistik permaisuri besar agar mereka bisa mendapatkan lebih banyak peluang. Dengan penatua Tianzu menyematkan klan keluarga Sentu, tidak akan ada masalah. Jika mereka benar-benar mulai berkelahi, itu pasti akan menjadi perjuangan hidup dan mati. Matriark Lin tidak percaya bahwa klan keluarga Sentu akan membayar harga yang begitu besar hanya untuk junior seperti Yi Yun. Pintu masuk dari dunia mistik permaisuri besar berkelebat dengan aliran cahaya ketika satu kultivator demi satu dikeluarkan. Sampai sekarang, tidak ada murid dari klan keluarga Sentu yang muncul. Situasi ini membuat banyak tetua klan keluarga Sentu sangat senang. ZZZ, situasinya tidak buruk, aku percaya Tian Er akan meningkatkan ketinggian baru dengan entry ini ke ranah mistik. Dengan pengalaman sebelumnya, dia bisa melangkah lebih jauh dan mendapatkan lebih banyak peluang. Petik 2. Suara seram terdengar, itu adalah 1000 tangan nenek. 1000 tangan nenek juga belum memasuki ranah mistik permaisuri agung. Dia memandang matriark Lin dari jauh dan dia mencibir dengan wajah penuh ejekan ketika dia melihat ekspresi matriark Lin yang terkonsentrasi. Pada saat itu, pintu masuk ke dunia mistik permaisuri besar berkelebat dan seseorang yang mengenakan pakaian klan keluarga Lin dikeluarkan. Tubuh orang itu berlumuran darah dan tubuhnya hancur. Murid matriark Lin mengerut dan dia muncul di samping murid keluarga Lin hampir pada saat yang sama, melindunginya.
Itu adalah seorang pria berusia 20-an. Pakaiannya compang camping dan rambutnya acak-acakan. Dada dan perutnya telah ditembus dan darah mengalir kemana-mana. Matriarch Lin menggenggam pergelangan tangan pria itu dan ekspresinya segera berubah. Mati. Untuk sesaat, Matriarch Lin menjadi linglung. Kehidupan yang segar, salah satu orang paling menonjol di generasi muda keluarga Lin, telah mati begitu saja. Lin Ping sudah mati. Suara Penatua Tianzu tenggelam dan ekspresinya berubah buruk. Sebagai penatua, dia dalam pelatihan sebagian besar waktu dan dia jarang berurusan dengan masalah keluarga Lin, tetapi dia memiliki pemahaman kasar tentang situasi junior paling luar biasa. Bakat Lin Ping tidak hanya kalah dengan Lin Xintong. Dia bahkan lebih rendah daripada Lin Fengyue dan Lin Xiaodi juga. Namun, dia selalu bekerja keras. Pelatihannya hampir sampai pada titik melukai diri sendiri. Dia telah menggunakan kerja keras untuk nyaris tidak memaksakan dirinya menjadi salah satu yang terbaik di antara junior keluarga Lin. Namun meski begitu, dia adalah orang terakhir yang mendapatkan tempat untuk persidangan mistik Kaisar Agung. Tidak terduga bahwa dia telah mati dalam jangka waktu singkat memasuki dunia mistik permaisuri besar. Luka sabar, Matriarch Lin berkata saat suaranya berubah dingin. Tubuh Lin Ping dipenuhi luka. Beberapa dari mereka ditinggalkan oleh cakar binatang buas, tapi yang fatal adalah yang tertinggal di perutnya. Mereka semua luka pedang. Apa? Setelah mendengar kata-kata Matriarch Lin, kemarahan Penatua Tianzu meningkat. Dia berpikir bahwa Lin Ping terlalu lemah, mengakibatkan dia sekarat di ranah mistik permaisuri besar. Dia masih bisa menerima itu, tetapi setelah mendengar bahwa ada luka pedang, dia mulai curiga bahwa Lin Ping telah dibunuh oleh klan keluarga lainnya. Penatua Tianzu perlahan berbalik untuk melihat klan keluarga Sentu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang-orang dari klan keluarga Sentu hanya mencibir. 1000 tangan nenek mencibir, dan berkata dengan aneh, mengapa? Hanya karena luka pedang yang fatal, kamu mencurigai kami. Siapa yang tahu jika kekuatan Lin Ping begitu kurang sehingga dia tidak bisa menahan kesulitan di ranah mistik permaisuri besar, jadi dia dibunuh oleh boneka pedang dan pedang. Selain itu, bahkan jika dia dibunuh oleh seseorang dengan pedang, bagaimana kamu bisa yakin itu dilakukan oleh klan keluarga Sentu aku? 1000 tangan nenek tertawa gegabah saat dia menikmati kemalangan mereka. Namun, tidak mungkin bagi Lin Ping, yang memiliki luka cakar dan pedang, untuk menghadapi binatang buas dan boneka pedang dalam percobaan yang sama. Selain itu, tidak ada anak muda dari klan keluarga lain yang dihilangkan dalam situasi yang sama. Penatua Tianzu tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia diam-diam menatap 1000 tangan nenek. Hati 1000 tangan nenek tenggelam. Dia masih takut ditatap oleh Grand Elder dari keluarga Lin. Selain itu, niat Penatua Tianzu di matanya membuatnya merasakan tekanan. Dan pada saat itu, Penatua berjubah hitam melangkah di depan 1000 tangan nenek, menanggung tekanan yang dipancarkan oleh Penatua Tianzu. Penatua berjubah hitam ini adalah Grand Elder klan keluarga Sentu. Dia tinggi dan kerangka tubuhnya sangat lebar, tetapi dia sangat kurus. Dia tampak seperti tengkorak yang mengenakan jubah panjang. Dengan hadiah tua berjubah hitam, 1000 tangan nenek segera merasakan tekanan berkurang. 1000 tangan nenek lagi memulihkan posisinya yang tak kenal takut ketika dia mengirim tatapan provokatif dan mengejek pada Penatua Tianzu dan Matriarch Lin. Jelas apa yang dimaksud tatapannya, bahkan jika dia dibunuh oleh kami, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah melawan kami. Pelacur itu, Matriarch Lin sangat marah. Dengan kepribadiannya, jarang baginya menggunakan kata-kata seperti itu untuk mengutuk. Wajah Penatua Tianzu tenggelam ketika dia mengabaikan 1000 tangan nenek, dia memandang Sentu Penatua berbingkai luas. Sentu Jue, sepertinya klan keluarga Sentu kamu telah memutuskan untuk menyatakan perang terhadap keluarga Lin kita. Melihat bagaimana kata-kata Penatua Tianzu sampai-sampai menghunus pedang, Sentu Jue hanya menanggapi dengan ringan, kamu tidak perlu mengancamku. Dari persidangan peninggalan, apa yang keluarga Lin lakukan pada tetua klan keluarga Sentu aku sudah cukup bagi kita untuk berperang. Namun, kami belum berjuang karena kamu dan aku khawatir orang lain akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Tapi, di alam mistik, hidup dan mati ditentukan oleh surga. Penatua Tianzu, kamu tidak bisa begitu naif untuk berpikir bahwa murid keluarga Lin kamu dan murid klan keluarga Sentu aku akan saling membantu untuk melewati cobaan bersama di dunia mistik. Suara Sentu Jue memiliki kekuatan penetrasi yang aneh. Itu tidak mengandung yuan qi di dalamnya, tapi itu menyebabkan gendang telinga seseorang beresonansi, menyebabkan sedikit rasa sakit di telinga. Mata Penatua Tianzu menyipit sedikit dan meneriakkan, baik. Siapapun bisa mendengar niat membunuh dalam suaranya. Kamu benar, ada hidup dan mati di alam mistik. Maka aku akan melihat, siapa yang akan tertawa terakhir di antara keluarga Lin aku dan murid klan keluarga Sentu kamu. Haha, Sentu Jue meraung dengan tawa, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri. Apakah kamu pikir murid-murid keluarga Lin kamu, yang tidak akrab dengan alam mistik permaisuri agung, akan dapat menonjol dengan lebih dari 10 faksi lain di sana? Apakah kamu mendasarkannya pada Lin Xintong tunggal? Bakatnya mungkin bagus, tapi dia masih muda, jadi bagaimana dia bisa membandingkan dengan Tianer? Sentu Nantian adalah keturunan langsung Sentu Jue, dan dia yang paling dia hargai. Dia tidak percaya bahwa Lin Xintong muda mampu bersaing dengan Sentu Nantian di ranah mistik. Jika murid keluarga Lin pintar, mereka akan menyerah lebih awal. Jika mereka tidak terluka, mereka tidak perlu takut diseret. Dalam hal ini, mereka bisa meninggalkan alam mistik permaisuri agung dengan aman, tanpa kematian. Namun, jika mereka mencoba peluang mereka dengan menjadi ceroboh, ada kemungkinan mereka semua akan musnah. Penatua Tianzu tidak berbicara. Dia juga tidak dapat menentukan seberapa jauh para junior bisa pergi. Itu semua harus bergantung pada mereka. Tidak ada artinya untuk berdebat lebih lanjut dengan Sentu Jue dan 1000 tangan nenek, karena mereka harus berkonsentrasi dan menerima junior keluarga Lin lainnya, terutama Yi Yun. Pada saat itu, seorang pemuda gemuk pendek dikeluarkan dari ranah mistik permaisuri agung. Situasi pemuda ini sangat menyedihkan. Dia telah kehilangan lengan, dan karena dia telah kehilangan banyak darah, manipulasi spasial di sekelilingnya dan kekuatan kuat dari Dewa Burial Abis bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Dia langsung pingsan. Namun, saat pingsan, dia masih menggenggam lengannya yang patah dengan kuat. Gur, gur, di pihak keluarga Su, seorang wanita tiba-tiba berteriak. Dia tampaknya menjadi anggota keluarga langsung pemuda itu, tetapi menggunakan gur sebagai nama membuat wajah semua orang tampak aneh. Rasanya terlalu memukau bagi seorang pemuda yang memiliki penampilan menyedihkan untuk disebut gur. Sekarang giliran kelompok berusia 16 plus tahun untuk dihilangkan. ZZZ, aku ingin memberi selamat keluarga Lin kamu di muka, karena menerima mayat tambahan. 1000 tangan nenek mengejek dengan suaranya yang terdengar mengerikan. Grup berumur 16 plus tahun adalah grup milik Yi Yun. Apa yang disebut mayat tambahan secara alami mengacu pada mayat Yi Yun. 1000 tangan nenek tahu tentang pengaturan Sentu Nantian. Menurutnya, selain memiliki hati yang hitam dan memiliki beberapa bakat dalam teknik Desolate Heaven, Yi Yun tidak ada yang istimewa. Karena ranah mistik permaisuri agung bergantung pada kemampuan sejati, triknya yang fantastis tidak berguna. Selama Yi Yun tersingkir, dia akan dibunuh oleh orang-orang yang diatur oleh Sentu Nantian.
Dia menantikan ekspresi Lin Fengxian pada saat itu. Matriark Lin tidak menanggapi karena wajahnya berubah cemberut. Pada saat itu, satu demi satu junior dikeluarkan oleh ranah mistik permaisuri agung. Orang-orang ini sebagian besar berusia 16 tahun ke atas, jadi memang giliran kelompok pemuda. Matriark Lin sedang menunggu. Keluarga Lin memiliki total 416 plus pemuda. Seharusnya tidak ada masalah bagi Lin Fengyue dan Lin Xiaodi untuk lulus. Adapun Lin Yu dan Yi Yun, tidak akan mengejutkan bagi mereka untuk dihilangkan. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang dieliminasi meningkat. Ada dua murid klan keluarga Sentu di antara mereka. Keduanya berusia 17 tahun dan mereka tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok Yi Yun. Bukan masalah besar karena dua orang menerima luka ringan. 1000 tangan nenek melirik mereka dan tersenyum sangat jahat. Kedua orang ini adalah dua orang terlemah dalam klan keluarga Sentu yang datang dalam ekspedisi ranah mistik ini. Mereka dihilangkan dengan luka ringan. Hasil ini membuat nenek 1000 tangan sangat puas. Dibandingkan dengan mayat keluarga Lin, mereka berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Setelah sekitar 7 menit, orang ketiga dari klan keluarga Sentu tersingkir. Dia adalah wanita berusia 20 tahun ke atas. Wajah 1000 tangan nenek sedikit berkedut ketika dia melihat gadis ini tersingkir. Nama gadis ini adalah Sentu Yingxiang. Dia memiliki bakat seni bela diri yang luar biasa sejak usia muda. Dia diadopsi oleh klan keluarga Sentu, dan nama keluarganya diganti menjadi Sentu. Sebagai seorang anak, dia tumbuh bersama Sentu Nantian, dan dia ditakdirkan untuk menjadi selir Sentu Nantian di masa depan. Awalnya, untuk ekspedisi ke alam mistik ini, Sentu Yingxiang bepergian bersama dengan Sentu Nantian. Dia bertanggung jawab untuk melindungi dan membantunya. Jadi 1000 tangan nenek memiliki beberapa harapan untuk Sentu Yingxiang, berharap bahwa dia bisa pergi jauh bersama dengan Sentu Nantian. Namun, dia tiba-tiba tersingkir dari awal. Ini membuat 1000 tangan nenek mengerutkan kening. Gadis ini biasanya cukup mampu, tetapi ketika dia benar-benar dibutuhkan, dia gagal. Dia adalah sampah di mata 1000 nenek. Bagaimana kabar Tian? 1000 tangan nenek mengabaikan cedera Sentu Yingxiang dan bertanya tentang Sentu Nantian terlebih dahulu. Yingxiang tidak berguna, aku tidak dapat membantu Tuan Muda. Sentu Yingxiang buru-buru menelan pil saat dia berkata dengan rasa bersalah. Tuan Muda melewati persidangan dengan sempurna. Dia mengejutkan semua orang. Dia tidak hanya mengambil waktu singkat, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Juga, ia menerima hadiah dari alam mistik permaisuri agung, Mark Empyrean. Tanda Empyrean. Mendengar kata-kata Sentu Yingxiang, 1000 tangan nenek tersenyum bahagia, bisa dimengerti baginya untuk menerima tanda Empyrean. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk Tian Berapa banyak yang dia dapat? 5. Aku menghitungnya dengan sangat hati-hati. Petik 2. Bagus sekali. 1000 tangan nenek merasa lebih dan lebih senang. Dia tidak lagi menemukan kesalahan dengan selir Sentu Nantian di depannya. Jika itu masalahnya, maka mari lupakan kegagalan kamu. Kemampuan kamu terbatas, dan Tian tidak membutuhkan bantuan kamu. Dalam persidangan mistik agung Empress terakhir, Tian telah memperoleh cukup banyak tanda Empyrean. Dia telah menerima 3 nilai dalam percobaan pertama, tetapi pada akhirnya, dia hanya perlu beberapa lagi untuk membuka lemari besi Ratu Agung. Tapi kali ini, Tian menerima 5 nilai di persidangan pertama. Sepertinya harta permaisuri besar akan menjadi milik Tian. Suara 1000 tangan nenek sangat keras karena dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Banyak penatua dari berbagai faksi mendengar ini dengan jelas. Mereka semua telah melihat gulungan giok klan keluarga Sentu, jadi mereka tahu apa yang dimaksud dengan Empyrean Mark. Mereka iri pada Sentu Nantian yang menerima 5 tanda Empyrean. Benda tua itu terbawa perasaan. Di pihak keluarga Lin, Matriark Lin berkata dengan marah. Dia merasa menyesal karena tidak melumpuhkan nenek 1000 tangan saat itu. Sekarang, klan keluarga Sentu baik-baik saja dalam persidangan, sementara prospek mereka dalam persidangan tampak suram. Ini membuat Matriark Lin merasakan kemarahan yang timbul di hatinya. Merasakan tatapan Matriark Lin, 1000 tangan nenek mencibir. Setelah persidangan peninggalan, dia membenci keluarga Lin sampai ke tulang. Dia tidak sabar untuk menghancurkan keluarga Lin sampai ke tanah, membunuh setiap orang dari mereka. Lin Fengxian, apakah kamu pikir keluarga Lin kamu akan dapat menerima resep kuno yang dapat menyembuhkan gadis penyihir kecil itu? Benar-benar lelucon. Jika 2/3 dari 10 junior dari keluarga Lin kamu dapat kembali hidup-hidup, itu akan mengesankan. Ekspedisi hari ini ke ranah mistik permaisuri besar akan menjadi awal dari penurunan keluarga Lin kamu. Akan ada suatu hari ketika klan keluarga Sentu aku akan menghapus keluarga Lin kamu dari dunia Tian Yuan. Nada 1000 tangan nenek dipenuhi dengan niat membunuh, sementara mata Matriark Lin berubah dingin. Waktu untuk keluarga Lin dan klan keluarga Sentu untuk datang ke pukulan berdarah telah datang. Dia tidak memiliki perang kata yang sia-sia dengan 1000 nenek tangan. Dia sedang menunggu untuk menerima junior keluarga Linnya, jadi dia harus berkonsentrasi penuh, sehingga dia bisa mencegah klan keluarga Sentu dari menyelinap pada mereka ketika dia menyelamatkan seseorang. Namun, setelah 7-8 menit lagi, fluktuasi spasial dari pintu masuk ranah mistik Kekaisaran Agung semakin melemah. Sudah lama sejak junior yang gagal dikeluarkan dari dunia mistik. Ini membuat Matriark Lin berpikir. Karena dia belum melihat Lin Yu atau Yi Yun, mungkinkah mereka berdua telah berlalu? Tidak ada yang tersisa. Mungkin Yi Yun tidak akan keluar. Mungkinkah hanya satu dari junior keluarga Lin kami yang tersingkir di persidangan pertama? Hanya Lin Ping dari 10 junior keluarga Lin yang terbunuh. 9 lainnya tidak terlihat. 1000 tangan nenek mendengus menanggapi pemikiran naif penatua keluarga Lin. Karena penghapusan ranah mistik permaisuri besar belum berakhir, Yi Yun pasti akan dikeluarkan cepat atau lambat. Dia tahu pengaturan Sentu Nantian dengan sangat baik. Dia sangat ingin melihat adegan Yi Yun meninggal dalam kematian yang mengerikan. Namun, seiring berjalannya waktu, fluktuasi spasial dari pintu masuk dunia mistik secara bertahap menjadi tenang. Tidak ada yang dikeluarkan. Wajah tua 1000 tangan nenek juga perlahan membeku. Mereka benar-benar berlalu. Penatua Tianzu dan Matriark Lin bertukar pandang. Mereka sangat gembira di lubuk hati. Tidak ada banyak yang bisa dikatakan tentang Lin Yu karena dia adalah elit muda yang dibina oleh keluarga Lin, jadi tidak mengejutkan baginya untuk melakukannya dengan baik. Namun, Yi Yun adalah seorang pemuda yang datang dari Backwater East dan dia telah menghabiskan banyak waktu dan energi untuk fokus sekunder, teknik Desolate Heaven. Dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar bisa lulus persidangan pertama. Hasil dan bakatnya sangat menakjubkan. Berhenti bermimpi. Pada saat itu, suara nyaring 1000 tangan nenek bisa terdengar lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa 9 orang yang tersisa dari keluarga Lin dapat lulus persidangan, terutama bajingan kecil seperti Yi Yun? Biarkan aku memberitahu kamu, ada banyak cara untuk mati. Beberapa meninggalkan mayat, sementara ada juga saat mayat tidak akan ditinggalkan. Petik 2. Misalnya, setelah diretas menjadi debu tulang, bahkan jika dia dikeluarkan oleh alam mistik permaisuri besar, itu hanya akan menjadi debu yang tidak akan menarik perhatian. Yang mana di antara kamu yang bisa mengenali bajingan kecil dalam bentuk itu? Kata-kata 1000 tangan nenek membuat hati Matriark Lin tenggelam. Untuk prajurit, itu adalah tugas sederhana untuk menghancurkan mayat seseorang setelah membunuh mereka. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan menatap para pembudidaya muda yang telah dieliminasi.
Usia mereka semua 16 plus. Memori Matriarch Lin sangat baik, sehingga dia bisa mengingat beberapa orang yang telah memasuki dunia mistik dengan Yi Yun. Menurut aturan alam mistik Permaisuri Agung, begitu mereka masuk, mereka akan dikelompokkan bersama dengan para pembudidaya pada usia yang sama. Orang-orang ini harus mengetahui situasi Yi Yun. Itu termasuk pemuda gemuk, yang kehilangan lengannya dan dipanggil sebagai gur oleh wanita itu. Pada saat itu, dia terbangun dari keadaan koma. Dia kebetulan mendengar pertukaran kata yang sengit antara Matriarch Lin dan 1000 tangan nenek. 1000 tangan nenek telah menyebutkan Yi Yun dalam beberapa kalimat terakhirnya. Karena ini, Lemak menyadari bahwa alasan dibalik konflik antara dua tokoh penting dari klan keluarga Sentu dan keluarga Lin tidak hanya karena kebencian dua keluarga satu sama lain, itu juga ada hubungannya dengan Yi Yun. Yi Yun, memikirkan monster ini, si kecil berlemak, yang masih terbaring di lengan wanita itu, memiringkan wajahnya yang gemuk. Bocah itu terlalu aneh. Itu sangat aneh sehingga menimbulkan ketakutan pada orang lain. Dan yang paling membuat sedikit ketakutan berlemak adalah dia sebenarnya berpikir untuk membunuh Yi Yun sebelumnya. Untungnya, dia tidak bergerak, atau dia mungkin akan mengucapkan selamat tinggal pada tubuhnya yang gemuk di alam mistik permaisuri besar. Dan ketika dia mendengar 1000 tangan nenek mengatakan bahwa Yi Yun pasti akan dihilangkan oleh persidangan, dan kemudian dipotong-potong dan diretas menjadi abu, Lemak mengedipkan matanya yang kecil. Ekspresinya sangat aneh. Adapun yang lain yang berada di kelompok yang sama dengan Yi Yun tetapi dihilangkan, mereka memiliki ekspresi yang sama. Kau mengingatkanku. 1000 tangan nenek memperhatikan tatapan Matriarch Lin dan kemudian berkata kepada para pemuda yang telah dieliminasi, aku tahu bahwa Tian Er telah menjanjikan hadiah. Sekarang, Tian masih dalam persidangan dan dia belum keluar, aku akan membantunya membagikan hadiah. Siapa di antara kamu yang membantu dalam proses membunuh bajingan kecil Yi Yun? Menyodok dengan pisau atau menusuk dengan pedang, salah satu dari mereka bisa mendapat hadiah dari aku. Selama itu nyata, kalian semua akan mendapatkannya. Suara 1000 tangan nenek terdengar serak tetapi keras. Dengan menyuntikkan Yuan Qi ke dalamnya, ia dengan mudah memasuki telinga semua orang. Dia ingin menggunakan metode kurang ajar seperti itu untuk menginjak wajah Lin Fengxian, memberikan keluarga Lin kemunduran serius. Namun, yang mengejutkan 1000 tangan nenek adalah bahwa tidak ada pemuda yang dihilangkan datang ke depan untuk menerima hadiah mereka. Sebaliknya, mereka semua memandangnya dengan aneh. Oh, apa artinya ini? 1000 tangan nenek merasa aneh. Dia memiliki sedikit firasat, seolah situasinya tidak seperti yang dia kira. Itu, kami tidak membahayakan Yi Yun, Lemak adalah yang pertama berbicara. 1000 tangan nenek terkejut, karena perasaan tidak nyaman di hatinya tumbuh lebih kuat. Matriarch Lin juga melihat sedikit Lemak. Merasakan tatapan Matriarch Lin, si gemuk dengan cepat berkata, Nenek, tolong jangan salah paham, aku tidak pernah memiliki niat untuk berurusan dengan Tuan Muda Yi Yun, aku juga tidak menginginkan imbalan apapun. Petik 2. Lemak itu cepat membuat semuanya menjadi jelas. Dia sudah takut. Dia memiliki lengannya robek oleh binatang sepi kuno yang menakutkan dalam waktu singkat ketika dia bangun, namun Yi Yun telah mengalahkannya menggunakan satu panah. Meskipun orang-orang seperti Gong Sun Hong berpikir bahwa Yi Yun memiliki sedikit keberuntungan, dan ia kebetulan mengenai kelemahan binatang buas kuno, Lemak ini tidak memiliki pemikiran yang sama. Yi Yun terlalu aneh. Dia tidak ingin diingat sebagai orang gemuk yang ingin membunuhnya untuk mendapatkan hadiah ketika Yi Yun jatuh tempo suatu hari. Karena itu, ia menggunakan kesempatan ini untuk memperjelas pendiriannya. Dia bahkan mengubah salamnya menjadi Tuan Muda Yi Yun, yang membuatnya semakin jelas. Matriarch Lin secara alami memperhatikan ketakutan berlemak dalam kata-katanya. Dia penasaran dan bertanya, apa yang terjadi pada Yi Yun? Dia sempurna berlalu. Tidak hanya dia tidak terluka, dia bahkan membunuh wali binatang buas kuno yang sunyi. Dan karena ini, alam mistik permaisuri besar menghadiahinya dengan tanda Empyrean, Lemak itu terasa agak tak berdaya. Dia telah melakukan hal yang sangat buruk dengan lengannya terkoyak, jadi dia tentu saja merasa tidak nyaman berbicara tentang pencapaian Yi Yun. Mark Empyrean, mata Matriarch Lin menyala. Itu adalah kejutan yang menyenangkan. Dia berpikir bahwa akan sangat mengesankan bagi Yi Yun untuk lulus. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan tanda Empyrean. Yi Yun menerima tanda Empyrean. Penatua Tianzu juga berbicara. Sebagai Grand Elder keluarga Lin, dia tidak akan terlalu memperhatikan seorang jenius yang telah mendapatkan tanda Empyrean. Tetapi untuk seseorang yang bisa mendapatkan tanda Empyrean dalam seni bela diri dan memiliki bakat teknik desolate surga yang luar biasa pada saat yang sama, itu adalah sesuatu yang akan memindahkannya. Ya, dan dia menerima cukup banyak. Ekspresi berlemak itu pahit saat dia berbicara. Berapa banyak? Tanya Matriarch Lin buru-buru. Ini, Lemak itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan ragu, itu seperti, lebih dari 30. Bagaimana? Berapa banyak? Matriarch Lin benar-benar terkejut. Bahkan Penatua Tianzu benar-benar ketakutan karena keterkejutan itu. Mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Lebih dari 30. Teriak 1000 nenek, hampir menggigit lidahnya sendiri. Orang-orang saling memandang, merasa agak linglung. Tanda-tanda Empyrean sangat berharga. Akan mengesankan bagi seseorang untuk mendapatkan 2-3 tanda. Di antara faksi-faksi yang berbeda, junior mereka juga mendapatkan tanda Empyrean, tetapi mereka memiliki kurang dari segelintir. Namun lemak berlemak ini mengatakan bahwa Yi Yun menerima lebih dari 30 tanda. Apakah dia pikir Empyrean Mark dijual bebas di jalanan? Terutama mereka yang telah memasuki dunia mistik tetapi tersingkir, gagal di babak pertama. Ketika si gemuk berkata bahwa Yi Yun mendapatkan tanda Empyrean semudah mengambilnya, bagaimana mereka bisa menerimanya? Bajingan kecil, omong kosong apa yang kamu semburkan? Sialan, apa kamu sudah bangun? Banyak generasi muda klan keluarga yang marah ketika mereka memarahinya. Memarahi orang-orang ini datang dari segala arah. Lemak kecil itu awalnya agak terkejut setelah ditanya oleh begitu banyak orang, tetapi kemudian dia menjadi marah. Dia tidak keberatan orang memanggilnya sedikit berlemak, tetapi dia benci orang memanggilnya sedikit, bajingan gemuk atau sangat gemuk. Sedikit berlemak merasa marah dan segera meneriakkan kutukannya, kalian banyak sampah, apakah kamu pikir orang lain seperti kamu hanya karena kamu tidak bisa melakukannya? Yi Yun memperoleh lebih dari 30 tanda Empyrean, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Petik 2. Lemak kecil itu rela melompat keluar karena dia tahu bahwa mereka yang telah tersingkir di babak pertama semuanya adalah sampah yang lemah. Dia tidak takut menyinggung mereka, karena tidak satu pun dari mereka yang lebih kuat dari yang lain. Mereka yang dimarahi oleh lemak kecil yang kehilangan lengannya, langsung seperti kucing yang ekornya diinjak ketika mereka mendengarnya memanggil mereka sampah. Mereka sudah merasakan pukulan terhadap harga diri mereka setelah menjadi orang pertama yang dihilangkan, jadi mereka sangat marah. Tepat saat perdebatan akan dimulai, seseorang di samping si kecil gemuk, elit faksi besar lain yang telah dieliminasi bersamanya berdiri di depan. Seorang gadis berkata, itu 36, aku menghitung dengan sangat hati-hati. Tidak ada kesalahan. Gadis itu berkata dan menghela nafas, seolah-olah dia mendesah tentang perbedaan antara dia dan Yi Yun. Setelah itu, beberapa pemuda juga membenarkannya. Total ada 8 pemuda, semua dari klan dan faksi keluarga yang berbeda. Sekarang, dengan mereka semua memberikan penegasan, para elit ini tidak mungkin secara salah menghitung.
Selain itu, tidak ada artinya bagi mereka untuk mengeroyok orang-orang. Dengan demikian, Yi Yun benar-benar mendapatkan 36 tanda Empyrean. Setelah menyadari ini, semua orang menjadi linglung. Mereka semua tampak seperti melihat hantu, terutama orang-orang dari klan keluarga Sentu. Wajah mereka adalah yang paling jelek. Apakah itu mungkin? Wajah 1000 tangan nenek terdistorsi. Rambut putihnya yang jarang berdiri, dan dengan tubuh kurusnya yang kaku, dia tampak seperti batu nisan dengan rumput yang tumbuh terlalu besar. Dia sebelumnya menepuk-nepuk punggungnya ketika dia mengetahui bahwa Sentu Nantian telah memperoleh 5 Empyrean Mark, dan dia juga sangat gembira atas kesempatan untuk melihat keadaan mengerikan jenazah Yi Yun. Namun, dalam sekejap mata, kenyataan telah memberinya pukulan berat. Wajah tuanya telah hancur berkeping-keping. Yi Yun tidak mati, dan hasilnya telah mengalahkan semua orang. Apa yang awalnya bukan hasil buruk dari Sentu Nantian, bahkan tidak dalam digit tunggal nomor Yi Yun. Ususnya semua dipelintir bersamaan saat dia mengertakkan gigi kuningnya, tidak mungkin. Pasti ada alasannya, anak ini tidak bisa memiliki bakat seperti itu. Dia pasti menggunakan celah. Petik 2. 1000 tangan nenek sangat yakin. Bahkan orang-orang dari keluarga Lin kagum dengan ini, belum lagi tetua dari klan keluarga Sentu. Sentu Nantian mewakili standar kejeniusan top di dunia Tian Yuan, jadi jika bakat Yi Yun mirip dengan bakatnya, mereka mungkin akan terkejut, tetapi masih bisa menerimanya. Namun, sepertinya tidak mungkin bahwa Yi Yun bisa meninggalkan celah besar di antara mereka. Muda, katakan padaku, bagaimana Yi Yun melewati persidangan pertama? Orang yang berbicara adalah Grand Elder Sentu Jue dari keluarga Sentu. Dia seperti tengkorak yang terbungkus lapisan kulit dan wajahnya suram. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Kata-kata Sentu Jue berisi kemauannya dan tampaknya memiliki kekuatan magis untuk itu. Itu membuat pemuda yang mendengar suaranya menjawabnya dengan patuh. Senior, masalahnya seperti ini. Cobaan pertama yang kami temui adalah melewati jembatan yang dijaga oleh binatang buas kuno. Yang lain hanya menghindari serangan binatang buas kuno, tapi Yi Yun menemukan kelemahan binatang buas kuno dan membunuhnya dalam satu pukulan. Dia menemukan kelemahannya. Orang-orang terpana. Yi Yun sendiri yang menemukan kelemahannya. Orang yang berbicara adalah penatua internal Sekte Apili. Dia menatap pemuda yang berbicara, karena dia merasa tidak nyaman di hatinya. Dia tahu bahwa orang nomor 1 dari 3 tahun terakhir di Sekte, Gong Sun Hong dikelompokkan bersama dengan Yi Yun. Persidangannya memiliki kesulitan yang sama dengan Yi Yun. Namun, Yi Yun berhasil menemukan kelemahannya, namun Gong Sun Hong tidak. Ya, Tuan Muda Hong berkata bahwa keberuntungan Yi Yun baik. Itu karena keberuntungan. Pemuda itu berkata dengan jujur. Dengan keberuntungan. Karena tidak terlihat dengan mata kepala sendiri, sulit bagi mereka untuk mengetahui apakah itu benar-benar karena keberuntungan. Namun, memang benar bahwa Yi Yun luar biasa. Lagi pula, dunia mistik ini diciptakan oleh permaisuri besar kuno, sehingga tidak bisa memiliki kekurangan sebesar itu. Begitulah adanya. Ekspresi 1000 tangan nenek berubah seram ketika dia berbicara dengan penuh kebencian. Mata bajingan kecil itu bisa melihat melalui energi. Dia pasti menggunakannya untuk menemukan kelemahan binatang buas kuno. Petik 2. Fakta bahwa Yi Yun memiliki mata energi bukanlah sesuatu yang diketahui banyak orang. Jadi ketika dia mengatakan ini, orang-orang takjub. Bajingan kecil ini yang terbaik dalam menjadi licik. Memikirkan bahwa dia benar-benar berhasil menemukan celah. Namun, itu saja. Alam mistik permaisuri besar tidak akan memiliki celah baginya untuk mengeksploitasi sepenuhnya. Setelah semua kegagalan telah diangkut keluar dari alam mistik permaisuri besar, pilar cahaya besar jatuh dari langit tanpa batas di depan Yi Yun, Gong Sun Hong dan perusahaan. Pilar cahaya ini seperti pedang ilahi. Itu telah membagi dataran putih tak berujung menjadi 2. Orang-orang terkejut. Mereka melihat dataran putih tak berujung perlahan-lahan memisahkan satu sama lain seolah-olah tirai panggung besar ditarik terpisah. Dan di balik tirai, ada dunia lain yang sama sekali berbeda. Melihat dunia ini, baik itu Yi Yun, Gong Sun Hong, Lin Xiaodi atau Lin Yu, semua elit muda tertegun. Dunia ini tampak seperti reruntuhan, itu sangat besar, dan di atas tanah ada banyak puing-puing. Ada bangunan yang rusak, tulang belulang binatang buas yang mati. Ada juga pecahan senjata magis dan baju besi. Semua puing-puing tersapu oleh kekuatan yang tidak diketahui, berkumpul dalam badai yang mengerikan. Dan di inti badai puing, ada menara hitam samar yang menembus ke langit. Itu jarak yang sangat jauh dari tempat Yi Yun dan perusahaan berdiri. Menara tinggi ini tampak seperti pilar ilahi yang mengangkat langit. Itu luas, kuno, dan memancarkan aura yang sangat kuat. Dan tempat Yi Yun dan perusahaan berdiri berada ribuan meter di langit. Mereka berdiri di celah yang tampak seperti jendela kecil di atas langit. Melalui jendela kecil ini, mereka bisa melihat dunia yang luas dan misterius. Dan yang membuat jantung mereka berdebar, adalah 12 jembatan selebar 1 kaki tepat di depan jendela kecil itu. Mereka membentang ke langit, hingga batas penglihatan seseorang, menghilang di dalam badai puing yang luas. Jembatan-jembatan ini tidak memiliki dukungan. Mereka seperti pelangi yang membentang di langit. Jauh ke kejauhan, di mana badai dahsyat sedang terjadi, jembatan juga bergetar akibat badai, seolah-olah mereka akan pecah kapan saja. Melihat pemandangan ini, orang-orang kagum. Dampak visual dari pemandangan ini terlalu besar. Ekspresi Gong Sun Hong bermartabat saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, aku kira ini mengarah ke menara yang jauh. Kata-kata Gong Sun Hong membuat semua orang saling memandang. Jembatan itu terlalu sempit, dan mereka ditangguhkan di tengah badai aneh itu. Itu tidak bisa dilihat dengan baik dan persepsi mereka tidak bisa menyelidiki itu. Adapun menara tinggi di Cakrawala, itu terlalu jauh. Dengan demikian, jembatan ini mungkin jauh lebih lama dari yang mereka bayangkan. Pada saat itu, suara dingin dari alam mistik permaisuri agung terdengar di telinga semua orang, langkah ke jembatan untuk mencapai God Advent Tower dan buka uji coba tingkat kedua. God Advent Tower. Nama menara hitam itu adalah God Advent Tower. Gong Sun Hong menyipitkan matanya dan menatap menara hitam di Cakrawala. Tuhan Advent. Sebuah menara tempat para dewa muncul. Apa yang menara miliki di dalamnya untuk memiliki nama seperti itu? Meskipun melewati jembatan bukanlah percobaan kedua, tetapi melihat badai mengerikan di kejauhan, itu mungkin tidak akan menjadi tugas yang mudah. Jika mereka lolos dari jembatan, sesuatu yang mengerikan bahkan mungkin terjadi. Sedangkan untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri, atau benda-benda magis untuk membantu mereka terbang, sepertinya tidak mungkin. Semua elit yang hadir bisa merasakan medan kekuatan yang kuat di dunia misterius ini. Itu adalah kekuatan yang mendistorsi ruang itu sendiri. 405